akhirnya dengan stigma harus kurus ini, aku terbiasa untuk minum obat-obatan tuh sejak aku kayaknya umur 10 tahun udah minum slimming tea 10 sih. tahun? Iya, bahkan aku minum obat lebih baik daripada aku makan kayaknya. Sampai gitu Iya, Anit? jadi aku tuh minum obat kayak gila ya, gue suruh ngomong sama toples gitu kan. Gitu, gue bilang, Ci, gue itu bukan orang yang telaten. Iya. Gue pelihara kaktus aja mati. Gue beli aja deh dari lu kan, gue bilang Iya. gitu. Dia bilang nggak bisa karena ini Cewek ini agak lain ya. agak lain. Agak lain, luar biasa banget gitu kan. Sakitnya udah nggak karu-karuan, Depan makin mata. parah lah, makin akhirnya mau nggak mau MTX lagi, steroid lagi, ya udahlah diminum dulu. Tapi aku lepas 2 minggu gitu lagi, makin banyak, makin lebar, makin luar, akhirnya 95% satu badan. Ini bekas. Lah sekarang udah bersih. Ntar ada fotonya deh kali. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me to make a better video. Halo teman-teman DO, hari ini aku kedatangan satu individual yang menarik. Beliau ini mantan balerina yang sekarang jadi peternak bakteri. Kan lu mulai tanya kan, hah maksudnya gimana Ci? Gitu kan. So please welcome Anita Hartono. Halo Anita. Thank you Citia udah ngundang aku ke sini. Iya, thank you so much udah datang ya. Thank you. Nah, tadi kita udah pembukaannya mantan balerina yang sekarang jadi peternak ini bakteri gitu ya, kayak what? Gimana gitu kan. Nah, Jauh banget ya. jauh banget larinya gitu. Heeh. Boleh dijelasin nggak peternak bakteri itu maksudnya gimana tuh? Jadi aku itu menternakan bakteri itu sebenarnya untuk teh fermentasi kombucha. Nah, seperti lihat di sini ya, ini tuh bakterinya tuh ada di sini, dan ini adalah si SCOBY-nya nih yang ngambang ini. SCOBY itu singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast atau koloni bakteri dan ragi. Jadi aku menternakan bakteri ini supaya bisa membuat kombucha atau teh fermentasi yang kaya banget probiotik, bagus untuk kesehatan. Kayak gitu. Oke. Mm-mm. Nah, bisa dari balerina terus Mm-mm. kamu kesini, itu ceritanya gimana tuh? Itu ceritanya sebenarnya lumayan jauh ya, Oke. karena aku tuh jadi balerina tuh ketika aku kecil. Oke. Ketika aku kecil, aku sejak usia 5 tahun aku udah belajar balet sampai aku usianya kurang lebih 13 tahunan lah gitu. Sebenarnya pengen jadi profesional balerina karena dari keluarga mami semuanya itu perempuan itu jadi balerina dan punya sekolah balet juga gitu. Oke. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya harus ngubur mimpinya lah gitu. Gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi setelah mengubur mimpi jadi balerina itu kan nggak tiba-tiba nih, gua akan bikin Scooby, kan nggak mungkin gitu ya? Nggak, jauh banget sih. Nah. Itu karena aku usia 13 tahun ya, Iya. teenager. Kalau ini aku baru usaha ini kayak 4 tahun terakhir pas usia aku udah in my 30s Oh, ini gitu. baru 4 tahun? Ini baru 4 tahun. Ini bukan dari zaman bahla loh. Aku ya maksudnya ya. Aku pikir udah lama banget kamu jalaninnya loh. Enggak. Ini baru 4 tahun sejak tahun Oke. 2021. Oke, startnya kenapa kamu mau jalanin Scooby ini? Jadi, startnya memang gara-gara jadi aku gini, aku kan kalau kita punya anak perempuan ya, biasanya tuh kalau kita lahir di tahun kayak 80 90-an pasti dilesin balet. Oke. Zaman dulu tuh kalau di zaman generasiku itu pasti balet, tari atau modern dance atau apalah perempuan gitu Ya. kan. Dan ketika aku les balet, aku memang lahir dengan banyak kelebihan termasuk kelebihan berat badan. Oke. Jadi dari keluarga tuh memang gemoy gitu lah. Jadi Oke. bukan pribadi yang langsing, kurus gitu. Dan bagi aku dan mami, kita tuh memang berjuang untuk kurus itu memang dari sejak mamiku muda gitu. Jadi aku tuh terbiasa melihat dengan mamiku punya obat diet, mau dari yang pil, serbuk, teh, obat-obatan ke dokter, aku puntur, pijet, detox segala macam itu kayak udah makanan sehari-hari gitu. Jadi aku nggak melihat tuh suatu hal yang aneh atau kayak tabu lah ya kayak gitu. Dan aku pun mengkonsumsi itu semua karena aku juga pengen kurus gitu. Karena dengan standar balerina di Indonesia saat itu aku memang termasuk yang overweight lah ibaratnya. Nah, akhirnya dengan stigma harus kurus ini, aku terbiasa untuk minum obat-obatan tuh sejak aku kayaknya umur 10 tahun udah minum slimming tea 10 sih. tahun? Iya. 10 tahun udah minum slimming tea, udah minum fiber-fiberan. Kalau dulu tuh ada yang di Iya, di minimarket heeh. yang warna oranye depannya Iya. V, Iya. itu
aku minum itu untuk cuci perut gitu. Jadi habis makan aku minum itu supaya keluar semua yang kayak gitu. Dan aku merasa kayak, ya balerina ya memang begitulah gitu. Mmm, Karena nggak cuman aku, kayak teman-teman aku juga pada minum hal-hal kayak gitu. oke. Nah, singkat cerita aku tuh mengalami, apa ya, perjuangan untuk menjadi balerina yang kan kalau balet itu kan selalu pasti punya apa ya, punya kesempatan untuk pertunjukan lah Mhm. gitu dan aku tuh nggak pernah dapat peran yang penting gitu. Jadi ibaratnya kayak pertunjukan Cinderella, aku tuh tikusnya, kalau Natal kayak pertunjukan Rudolph Red-Nosed Reindeer, aku tuh ya rusa-rusa yang lain lah, nggak pernah dapat peran utamanya. Oke. Padahal aku udah les itu udah sekitar 7 tahunan ya, dan di situ Oh. mungkin guru baletku tuh kayak kasihan lah lihat aku kayak, "Nih anak nih kayak udah rajin banget, nggak pernah bolos." Terus kalau nari juga maksudnya sungguh-sungguh gitu, tapi mungkin karena body figure nggak bisa dapetin peran utama, akhirnya dia kasihlah satu peran ini di sebuah wedding. Mmm. Nah, jadi kalau tahun 90-an kan kalau wedding-wedding tuh aku nggak tahu kalau di Surabaya ada nari-nari gitu nggak Ada sih? Ada anak-anak kan? kecil Iya, kan? anak-anak kecil kan. Iya. I was there. Dan Oke. aku biasanya kalau nari itu kan kita ber-10, ber-12, terus biasa ada satu tuh solo yang loncat split gitu. Oke. Jadi ya cuman kayaknya cuma 3 detik deh, yang Heeh. lain-lainnya sama, cuman soloist ini yang selalu menjadi kebanggaan gitu. Ya. Nah, one day guru guru baletku kasih kesempatan ini sama aku. Nah, terus ada ibu-ibu yang anaknya biasanya loncat, itu bilang sebelum aku Mmm. pertunjukan nih, dia bilang, "Lah kok si gendut yang loncat?" Ih. Dia bilang gitu. "Entar juga nyungsep dong dia bilang gitu kan. Terus aku yang kayak pas ngedengerin kan kita kalau misalnya teenager kan rasa kayak, "Ih gue buktikan lo," gitu. Mhm. Aku kayak gitu tuh. Nah Oke. jadi ketika aku denger itu aku kayak, "Ih gue Mmm. buktikan gue bisa, ini giliran gue tampil," yang kayak gitu kan. Nah tapi ada satu ibu-ibu lagi yang bilang kayak, "Ya pantes lah dia gendut, lihat aja nyokapnya juga gendut, udah diet Mmm. setengah mati juga nggak bakalan kurus, itu mah udah genetiknya dia," gitu. Nah Mmm. itu yang kayak, mmm hits me hard ya gitu kayak, iya gue sih iya emang gue gendut tapi kok lu bawa-bawa nyokap gue ya gitu, Iya. dan lu itu nggak tahu perjuangan nyokap gue tuh mau kurus tuh sampai Iya. seperti apa. Because I knew gitu kan, Iya. gue melihat semua obat-obatan dia, gue lihat perjuangan dia gitu ya, itu kayak membuat aku, hurts lah gitu sebagai anak remaja ya. Iya. Dan di situ, akhirnya aku perform, aku loncat split untuk membuktikan kepada 2 tante-tante itu kalau aku Mhm. bisa, but at the end it was my last performance sih, gitu. Wow. Akhirnya aku quit dari ballet. Karena si tante-tante 2 itu atau Karena aku pikir kalau aku lanjutin aku akan bikin mamaku malu ya. mmm, oke. Jadi inget, Tisu dong tisu. sorry. It's okay it's okay. Oh, ya Mmm, siapa sih tuh tante? maaf ya, It's okay it's baru okay. kangen nyokap, nyokap soalnya udah nggak ada. Oh, I'm sorry to hear that. Ya, mamaku udah nggak ada, dan sampai akhir hidupnya dia nggak tahu sih aku quit ballet karena itu. Ya aku Udah cuman lama tapi nggak adanya? 2002. 2021? Iya Ya, cuma nggak 4 lama tahun sejak ya. aku ketemu Scooby. Nggak lama setelah kamu ketemu Sugi, berarti papasan nih ya? Iya, jadi aku ketemu Scooby itu bulan Maret, mamaku tiba-tiba nggak ada bulan Juni. Mmm. Dan di situ saat yang kayak, I wish I knew earlier ya, so I can like Help her help in a her. way ya? Yes, because dia juga akhirnya dia tuh punya eczema yang sangat parah. Kayak sekarang kan aku Oke. kan banyak bantuin anak-anak dengan Iya eczema. Aku iya kayak, I wish I knew earlier so I can help iya. gitu, karena aku baru tahu juga mungkin gara-gara dia banyak konsumsi obat ya, Mmm. jadi begitu. Kan zaman Iya. dulu kan tahun 2021 kan kayak belum terlalu, apa ya, belum terlalu open lah, maksudnya belum terlalu knowledge aku tentang kalau eczema itu dari pencernaan, Iya. itu aku belum open gitu. Karena waktu itu aku Mmm. minum kombucha ini, karena aku tuh sembelit, kebanyakan minum Mmm. obat gitu. Jadi kayaknya lama-lama kan kalau obat kan jadi resistance ya, Iya. kayak hari ini ngefek sampai seminggu, nanti minggu kedua kok kayak udah nggak ngefek gitu, akhirnya nambah dosis yang kayak gitu. Nah Mmm. akhirnya abis nambah dosis nggak efek, pindah obat. Nah itulah Ah, akhirnya aku selama 25 tahun tuh kayak jajan obat gitu. Bahkan oke. aku minum obat lebih baik daripada aku makan kayaknya. Hah, masa sampai Iya, gituan itu? jadi aku tuh minum obat kayak setengah jam sebelum makan, terus sebelum Oh, makan, terus pas makan dan setelah makan, dan sebelum tidur. It karena ya pengen kurus itu tadi? Wow, tapi kalau kita bilang ya,
your mom pasti ngeliat, "Ih ternyata anak gua keren ya sekarang," gitu kan. Ternyata si Anita keren loh sekarang, nggak cuman Aduh. berhasil nyembuhin perut dia sendiri, tapi perut semua orang-orang ini kan dibantuin loh. Makanya Wow. I wish she's still here Iya. sih sebenarnya. Cuman aku juga mikir kayak mungkin kalau dulu aku nggak ngalamin itu, Mmm, aku nggak akan sampai ke sini iya. gitu, nggak akan sejauh ini sama si Scobie gitu. Eee, iya, waktu itu karena jadi kan aku tuh nggak merasa kecanduan sebenarnya. Mmm, At first itu nggak ngerasa kecanduan sampai pas Covid, mmm, kan kita nggak bisa ke dokter ya. iya. Dulu itu kalau aku sembelit, aku akan ke dokter, nanti dikasih obat, terus kamu tau nggak aku tuh minum obat yang buat sembelit gitu, yang depannya Lux Lux Mhm. itulah, itu sampai aku kokop langsung dari botolnya. Saking kalau pakai sendok udah kayak 1 sendok kok nggak Kelamaan. ngefek, 2 sendok nggak ngefek gitu, kayak udahlah pokoknya gue ngeglek-ngeglek gitu supaya bisa keluar gitu. Sampai mohon maaf BAB aku aja baunya bau obat, Ya ampun, gitu. berarti separah apa gut kamu ya? Sampai cuci Udah usus juga aku tahun 2017 aku cuci usus dan itu sakitnya bukan main, sakit sekali sampai aku kayak mikir kayak, "Kok gue untuk, BAB aja kok susah banget ya?" Gitu. mmm, Sementara orang-orang lain kok kayak biasa aja gitu. iya, Nah, makanya sejak saat itu aku bilang kayak, "Kalau lu bisa BAB normal mmm, tanpa perlu apapun, you should be grateful man." iya, Itu kayak karunia Tuhan yang paling grateful yang harus lo syukuri gitu loh. Maksudnya paling besar yang harus lo syukuri gitu. Karena mmm, kalau kita nggak pernah kehilangan itu, kita iya, nggak pernah merasa berharganya dia kan gitu. Dan buat aku kayak bisa BAB rutin, lancar, tanpa rasa sakit itu sebuah kemewahan. mmm, Because I cannot have that gitu last time, harus dengan obat gitu. wow, tapi Mhm. dari pain kamu yang kamu cerita tuh ternyata berubah jadi passion ya? Iya ya. Sangat indah banget gitu loh, maksudnya kamu pernah sesakit itu, "Oke gua tunjukin gua bisa," tapi oke gua tunjukin ke lo gua bisa be a better person gitu kan. Iya. Pain ini jadi passion gitu, wow. Iya sebenarnya, mungkin nggak bermaksud ya Iya, gitu. Aku itu orang yang paling, sejak saat itu karena mmm, aku tuh kayak ngerasa kan aku bilang kan kayak, "Ini gue tunjukin gue bisa," iya, gitu. Ternyata kan, dengan aku begitu aku tuh aku merasa aku tuh nyakitin mamaku gitu. Jadi mmm, mamaku yang dihina kan karena aku yang loncat kan. iya, Seandainya aku nggak waktu itu nggak perform mungkin mamaku nggak akan dihina, itu loh pikiran aku. I Jadi aku see, merasa kayak bullying itu can kill your dreams and can kill yourself gitu. Kalau oke, kita still keep it in ourselves dan kita iya, nggak mau beresin iya, gitu. Dan aku merasa it's killing me itu dari tahun berapa tuh? Tahun 90-an lah ya. Aku umur 13 sampai aku umur 30-an tuh itu masih di terus sana? menghantui aku. Iya. Even Wow, though aku bukan balerina lagi tapi aku selalu minum obat kurus. masih di sana traumanya ya? Iya, ternyata gitu loh. Kan ini kan kayak Oh, proses yang kayak aku merasa ini suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan, tapi iya, ternyata aku terus melakukan karena aku takut tidak diterima. Akhirnya bukan lagi tidak diterima sebagai balerina, tapi tidak diterima di society mmm, karena aku tuh kelebihan berat badan gitu. iya, Jadi kayak gitu stigmanya. oke, And it's like buat aku itu loh jahatnya bullying itu bisa mmm, sampai membunuh dan merubah pikiran tuh sampai segitunya se-twisted ya? itu. Padahal cuman Wow, kata-kata tante-tante 2 itu ya? 2 yang random banget yang gue juga gak tahu namanya siapa gitu Dan lo kan. udah lupa ya sebenarnya Udah orangnya lupa udah juga, cuma lupa? aku inget mukanya sih. Sampai Oke, sekarang aku inget mukanya. Cuman aku nggak ada lagi hatred atau mmm, dendam atau apa, aku melihat kayak justru karena aku ngalamin itu, aku bisa ada kayak hari ini, sekarang, iya, iya. Justru jadi bisa bantuin dan aku jadi punya empati buat anak-anak yang dibully juga. mmm, Kenapa sih banyak orang nanya ya gitu, kenapa ujungnya jadi kayak sekarang kalau banyak lihat di Instagram aku, anak-anaknya sakit kulit gitu. iya, Kenapa sih anak-anak itu yang menjadi, ibaratnya perebut, rasa semangat aku gitu ya. iya, Karena penyakit kulit itu nggak cuman dia rasakan sendiri tapi juga terlihat iya, kan. Itu yang membuat mereka tuh nggak bisa diterima masyarakat juga kan akhirnya. Dan mhm, membuat mereka dibully di sekolah, iya, dijauhin, dibilang bulukan, dibilang manusia pohon lah dan lain iya, sebagainya. Dan it kills them actually mmm, inside gitu, just like you mentally. ya? Just like me. And I Mmm, I already felt that gitu iya, untuk 25 tahun itu. Dan aku ngerasa kayak harusnya nggak ada lagi anak-anak yang ngerasa kayak mmm, gitu, iya, gitu. Dan that's why mungkin akhirnya aku jadi very passionate ya mmm, to help mereka mereka. gitu. Mhm. Aku pengen tahu sih tergantungan apa kamu sama obat diet? Kan tiap hari kamu minum obat diet? Tiap hari Tiap hari? tiap hari, iya. Kalau misalnya jadi
jadi kalau misalnya pergi ke Singapura gitu Heeh. ya, aku pasti langsung ke farmasi, cari obat diet yang paling saat itu Ngetren. yang terbaik ya. Bisa gitu. Aku tanya sama, apotekernya gitu kan, "I wanna buy, diet pills yang paling works." Zaman dulu ada yang namanya Garcinia Cambodia, Mhm. itu obatnya segede gini nih. Waktu Oke. aku ke Amerika, aku beli dosis 3 bulan. Karena aku tahu habis 3 bulan tuh itu pasti udah nggak ngefek lagi, aku harus ganti obat Kamu lain. udah tahu seharusnya, but you keep Tahu. doing the same thing to your Iya body. iya, karena aku nggak tahu itu bahaya. Aku pikirnya kayak, ya semua perempuan gitu kan, gitu. Enggak. Oh enggak ya? Karena kamu udah langsing soalnya, nggak punya struggle Oh. itu. Bagi aku kan teman-teman aku dulu kan balerina semua, Mmm. and we all like, maksudnya kayak kita ngomongin teh pelangsing, fiber, obat diet itu suatu hal yang biasa aja. Udah daily topik gitu ya. Iya, itu daily minum obat itu ya emang kayak gitu. Jadi I never Oke. feel that something wrong about that until yang tahun 2020 itu aku nggak bisa ke dokter, ada masalah aku harus kayak akhirnya jadi anxiety. Kalau obat habis gimana nih? Loh, bentar. Gitu. Lu 2017 cuci usus? Iya. Itu lu masih belum sadar there's something wrong gitu? Justru kan aku pikir obat-obatan itu kan membantu aku kan untuk buang air kan. Oh. Aku pikir Masih. it will help me gitu loh. Oke, padahal dia penyebab masalahnya. Sekarang akhirnya aku tahu. Oh. Akhirnya aku tahu lah karena maksudnya, nggak cuman dari sana tapi ternyata imbalance gut microbiome ya, kuncinya itu gitu. Karena Oke. banyaknya obat-obatan bahan sintetis lah yang masuk Iya. ke dalam tubuhku, akhirnya pencernaanku itu nggak balance mikrobiomanya, sehingga that's the main problem. Oke, Gitu. so 2020 karena Covid kamu nggak bisa ke dokter, nggak bisa nyetok obat lagi, Iya, anxiety dong. anxiety, oke. Jadi cemas berlebihan terus kayak akhirnya aku kena eating disorder. Namanya binge eating. Jadi aku tuh pernah diet sampai kurus banget, tapi aku pun nggak pernah merasa kurus. Jadi teman-teman aku udah bilang, "Lu tuh udah kayak tengkorak nih," gitu. Tapi aku lihat di kaca tetap aku tuh gendut gitu. So it's like, ada itu namanya body dysmorphia Iya. namanya ya, itu. Dan aku kena eating disorder namanya binge eating. Jadi karena aku selalu diet, giliran ini aku nggak ketemu siapa-siapa kan berarti aku nggak harus perform ke siapapun dong. Jadi aku makan yang aku mau sebanyak-banyaknya tapi aku cuma punya aku lepain lagi. Jadi itu sampai sebaskom gitu. Jadi misalnya aku nggak pernah makan biskuit yang hitam tuh, yang Iya. dalamnya ada tengahnya tuh. Iya. Nah, aku pengen banget makan itu, aku bisa makan sebungkus, tapi semuanya tuh aku lepehin. Jadi kunyah-kunyah lepeh gitu. Supaya itu nggak Wow. masuk kan kalorinya ke dalam gitu. Sampai lidah aku tuh putih semua karena terlalu banyak perasa pengawet kan tetap mampir ke lidah. Iya. Jadi lidahku bengkak dan putih dan di situ aku kayak, "What's happening lagi nih?" gitu kan. Jadi cari tahu lagi kenapa lidahnya begitu, oh terlalu banyak natrium ternyata kayak misalnya Oh, iya. chips-chipsan itu kan banyak perasa-perasa kayak Iya. gitu. Nah, itu kan nggak mampir ke perut tapi kan di lidah kan Iya, kena tetep. semua. Gitu. Aku kena eating disorder itu akhirnya. Wow. Dan di situ udah macam-macam dah, udah campur-campur gitu. Nah, akhirnya pas itu kan 2020 ke 2021 ya, pas lagi zaman Covid. Pas 2021 akhirnya kita PPKM pertama, kita boleh ketemu kan berempat yang Iya. pakai Oh iya, mika akrilik gitu ya. iya, Heeh. gitu. Terus teman aku tuh lihat aku bawa banyak obat. Hmm. Terus dia bilang kayak, "Nit, lu tuh minum obat banyak banget loh, lebih banyak daripada lu makan nasi," gitu. "Lu yakin tuh obat lu nggak overdosis gitu kan?" Aku yang kayak, "Oh ini herbal kok," gitu kan, masih kayak gitu. "Ini herbal kok, gue jadi minum carbo blocker, fat blocker, nanti buat keluarin minyak, nanti apa, pokoknya serangkaian lah kayak skincare ya, Oke. serangkaian obat diet sebelum makan, lagi makan dan abis makan." Sampai teman aku bilang kayak, "Nit, kayaknya lu nggak bener deh. Lu coba cek usus lu deh." Gue Iya. bilang, "Itu paling gue takut." Gue bilang, "Enggak, pokoknya yang penting kalau gue bisa BAB berarti gue bisa buang semua racun nih." Nah, terus dia bilang gini, "Coba deh Nit, lo minum kombucha," dia bilang gitu. Nah, itu pertama kali. Jadi ada kayak teman aku, sahabat aku yang memang dia usianya udah terpaut jauh lah ya, dia udah di atas 50 tahun, jadi udah senior ibaratnya. Dia bilang tuh dari zaman neneknya dia udah bikin, dan dia itu memang ada asma. Dan dia tuh jauh membaik banget dengan dia minum si kombucha ini. Oh, kombucha bisa buat asma? Iya, dia bilang gitu. Jadi gak yang kayak tergantung sama obat semprotnya terlalu banyak dan lain-lain gitu. Dan dia kan juga banyak teman-teman yang autoimun juga. Iya. Dan dia bikinin juga. Nah, akhirnya dia bilang tuh, "Coba deh Nit, lu pelihara si Scoby ini, tapi lu harus ngomongin sesuai yang lu mau." Gue yang kayak,
maksudnya gimana Ci? Gitu kan. Iya jadi nih gue kasih lu SCOBY, lu pelihara, lu kasih dia makan, makanannya tuh teh manis, Mmm. kasih dia makan, lu tunggu tuh selama 10 hari. Nah selama 10 hari dia akan fermentasi, tapi selama 10 hari itu lu harus kasih dia word of affirmation. Oke. Kasih dia kata-kata yang baik sebagaimana lu ingin dia bantu lu, Oke. gitu. Gue yang kayak, "Lu gila ya, gue suruh ngomong sama toples," gitu kan, gitu. Gue bilang, pertama gue bilang gini, "Ci, gue itu bukan orang yang kayak gitu, maksudnya telaten. Iya. Gue pelihara kaktus aja mati," gue bilang. "Jadi kayak gini-gini kayaknya gue beli aja deh dari lu kan," gue bilang Iya. gitu. Dia bilang, nggak bisa, karena ini untuk kebutuhan lu. Kalau gue kan, gue ngomong sama dia sesuai dengan kebutuhan gue buat asma gue Iya. buat anak gue, bla 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 gitu. Nah lu mesti ngomong sendiri, dia bilang gitu. Gue yang kayak, gila apa ya gitu Ngomong kan. sama toples gitu. Iya, tapi dia bilang, "Ya pokoknya lu coba aja lah nothing tulus kan." Dulu Iya. kan zaman Covid orang tiba-tiba punya banyak peliharaan ya. Iya, punya Ada yang project pelihara apa gitu ya. iyalah, punya kura-kura lah, Iya. punya apalah. Nah ini gue punya bakteri nih Oke. peliharaannya. Nah akhirnya si Cici itu kasih aku bilang, "Ya udah gue coba lah Ci ya, tapi kalau mati mohon maaf ya," gue bilang Iya. gitu. "Lu jangan ngomong kayak gitu dulu," dia bilang. "Dia denger kata-kata lu." "Masa sih?" gitu kan. Akhirnya aku coba 10 hari aku cuma bilang sama dia, "SCOBY tolong ya, aku tuh cuma pengen bisa pup, aku pengen bisa pup dengan normal, pup aku bagus, dan nenek-nenek." Pokoknya cuman bilang, tolong aku bisa pup," gitu doang. 10 hari fermentasi, aku ambil satu sloki, terus pagi-pagi perut kosong aku minum tuh. Aku minum terus perut aku tiba-tiba berbunyi kayak gitu. Terus tiba-tiba aku mau ke toilet. Aku yang kayak, ini perasaan ini kayak udah bertahun-tahun nih gue Nggak pernah nggak kayak pernah kayak gini. gitu. Karena biasanya kalau obat itu dia bikinnya mules, perut tuh bukan kayak jalan gitu. Oke. Obat itu tuh bikin aku perutnya kayak diremas, sakit banget gitu. Nah ini tuh enggak, kayak perut kayak tiba-tiba gitu. Iya. 10 menit lah. Terus aku tiba-tiba bisa ke toilet dan aku bisa buang air itu dengan kayak, "Hah, inikah namanya cinta?" gitu kan ya. Amazing banget karena nggak sakit, nggak sembelit, karena biasa tuh pup aku tuh kayak pup kambing gitu, kayak Oke. bulet-bulet, kayak Kecil-kecil ya. kecil-kecil, keras-keras, kayak Iya. keluarin satu aja udah setengah mati gitu. Nah ini tuh kok bisa serut gitu keluarnya. Ini jadi vulgar tapi ini edukasi ya. Terus dari situ aku kayak, "Hah, what just happened? Kok ini kayak aku udah 20 tahun aku nggak ngerasa bisa pup kayak gini." 20 tahun loh 20 itu. tahun. Gitu. Dan aku pikir kayak, wah, langsung aku WA kan, Iya. "Ci, aku bisa pup loh, aku nggak minum obat loh," Iya. aku bilang gitu. "Coba lagi nih besok pagi-pagi," aku lakukan hal yang sama, Heeh. pagi-pagi perut kosong aku minum lagi 1 sloki doang, kayak gitu lagi, perut aku keluar lagi, dan sejak saat itu aku nggak pernah sentuh obat sembelit lagi. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Wah. Lepas. Aku Luar kayak, biasa. wah, iya langsung kayak aku merasa menang banget gitu loh, kayak what is this gitu kan ya. Nah karena saking aku amaze-nya, aku tuh orang yang kalau aku amaze sama sesuatu, aku akan do research kayak sampai dalam-dalam lah, ini tuh apa, berasal dari mana, kenapa Iya. gua baru tahu sekarang. Ternyata dia usia udah 2000 tahun dong. Udah dari zaman nenek moyang kita di China, di Asia Timur itu kan kayak fermentasi kan, Iya. kayak kimchi di Korea udah berapa ribu tahun. Nah di China kan ada acar, ada Iya. arak, cabe-cabean semua kan fermentasi kan. Yes. Oh, kamu lebih tahu deh. Heeh. Nah jadi sebenarnya udah ada dari zaman dulu, cuman namanya mungkin bukan kombucha. Iya. Dan cara orang ternakinnya atau kayak brewingnya tuh lain-lain lah di setiap Mm-mm. negara gitu. Aku yang kayak ikutin, sejak saat itu ikut kelas, semua kelas aku ikutin. Bukan untuk jualan, untuk tahu ini tuh apa. Saking aku amaze-nya Oke. gitu. Untuk ini ya, personal use dulu nih sebenarnya. Iya dong. Aku nggak ada kepikiran, aku udah bilang aku bukan orang pelihara beginian men. Iya. Ini kalau satu bisa tumbuh aja kayak udah puji Tuhan, haleluya ya. Kalau misalnya banyak sih gak tahu deh berhasil nggak gitu waktu itu. Nah cuman kan karena kebutuhan aku mau minum tiap hari ya mau nggak mau ya nambahin lagi gitu kan. Nah uniknya dia adalah kita tuh nggak bisa punya hati yang serakah. Ya karena untuk ternakin dia kita harus punya mothernya dan kita harus punya biangnya. Jadi kayak untuk ternakin lagi nih, misalnya mau jadi dari sini langsung ke 10 toples tuh nggak bisa, karena kita harus punya biangnya nih minimal 25%, mothernya 1, yang kayak Harus gitu-gitu. pelan-pelan banget. Harus pelan-pelan, jadi 1 cuma bisa jadi 2 cuma bisa jadi 4 jadi 8 gitu loh. Nggak bisa 1 mau 1000 tuh nggak bisa, gitu. Dari mana aku belajarnya ketika aku mencoba memperbesar, dan aku nih ibaratnya pengen cepet-cepet gitu ya. Udahlah starternya 10% aja, nggak usah pakai SCOBY misalnya gitu. Iya. Ke 1, ke 2 jadi, begitu ke 3, ke 4 udah hancur kena mold semua.
gitu. Dan di situ Oke. aku ditegur mengenai keserakahan dalam diri itu. Lu nggak bisa jadi orang tuh serakah gitu. Gak You have to ada follow the process and the apa ya, the nature ya kalau ini. kalau Kan nature nggak ada jalur cepatnya ya. nggak bisa, Ya, mohon nggak maaf. bisa dipaksain. Yes, nggak bisa. Semakin kita maksain dia, semakin hasilnya nggak akan bagus sih, Hmm. gitu. Dan sekarang toples kamu dari 1 tuh ada berapa sekarang? Udah ribuan ya. Ribuan? Iya. Masa 1000 tuh kamu ajakin ngomong-ngomong semua, Anita? Aku akhirannya aku ada train karyawan lah ya. Kalau di Oke. pabrik kan kita ada karyawan-karyawan yang Mhm. kita hire. Mereka itu melalui proses ibaratnya inkubasi, proses training untuk Ya. nyayangin Scoby, ngajak ngobrol segala macam tuh mereka store video ke aku tiap hari. Jadi kita punya ritual kayak sebelum masuk kerja dan kayak sepanjang hari pasang lagu yang positive vibes yang kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kalau jam istirahat dipasangin lagu rohani atau pengajian Gitu? gitu. Iya. Penasaran loh, aku jadi pengen Visit piara ya? loh. Oh piara, oh bukan. Iya iya iya. Pelihara. Pelihara. You will see the amazing bakteria ya. Dimana Iya. kalau misalnya kita ngajakin ngobrol nanti dia bubbling gitu. Kayak pluk 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 gitu. Kalau kita Actually lagi yang ngobrol. aku pengen adalah karena dari aku dengerin cerita Anita ya, Mm-mm. wow, aku kayak nih cewek ini agak lain ya, Agak lain. agak lain luar biasa banget gitu kan. Nah, tadi bilang kita ngomong yang baik-baik nih sama Mm-mm. Scooby-nya. Well, actually kita waktu ngomong baik-baik kita dengar kita sendiri speaking something good, right? So actually Iya. it's mutual. Yes. Kita ngomong baik, kitanya denger, si dianya denger ya, yang Mm. boleh you can believe it or not, but actually your own ears juga denger lu ngomong bagusnya, Bener, ya kan? bener. That's Nah, why itunya yang ritual mungkin itu harus terdengar. Itu bener oke. banget yang tadi kamu bilang tuh harus terdengar. Lu nggak boleh nih ngomong sama Scooby udah dalam hati aja gitu-gitu. Iya. No gitu. Jadi dari ritual yang kita lakukan semua kalau misalnya aku ngajar kelas kombucha pun aku ngajarin hal yang sama kok. Gitu. Oke. Bahwa karena dia kan punya frekuensi, dia kan air ya. Air itu kan punya molekul, Ya. punya frekuensi, punya energi. Kita semua kan diliputi dengan energi ya gitu. Ya. Ketika kita memberikan mereka kata-kata yang baik, frekuensi mereka yang tadinya pernah dengar ini Profesor Masaru Emoto, Miracle of Water? Belum pernah. Nah, jadi dia tuh Profesor Masaru Emoto ini profesor Jepang. Dia itu meneliti kristal air. Ketika air itu didoakan, diberikan lagu-lagu yang positif, kata-kata yang indah, dia akan memiliki kristal air yang indah juga. Dimana Oke. makanya tuh ada air-air kalau misalnya teman-teman muslim kita ada air zam-zam. Kenapa air itu sangat dihargai atau Ya. sangat kayak dipercaya menjadi air yang mujarab misalnya gitu? Karena air itu kan didoakan gitu. Kayak misalnya mungkin kita air di sungai Yordan misalnya. Ya. Kenapa sih orang beramai-ramai ke sana Sana, gitu? ya. Karena ya percaya bahwa air itu didoakan kan. Banyak orang yang berharap di situ, meletakkan Ya. harapan di situ, mau dibaptis di situ gitu. Karena there's an energy Ya, sebenarnya. frekuensinya bagus gitu ya. Betul. Nah, itulah yang dipelajari Profesor Masaru Emoto yang aku adaptasi sekali di pemeliharaan Scoby aku. Yang aku percaya bahwa makhluk purba ini sebenarnya punya power yang luar biasa dan ini tuh ciptaan Tuhan loh, bukan ciptaan aku. Ya. Gitu. Dan kita hanya memeliharanya. Ketika kita memelihara dengan baik, hasilnya tuh juga akan baik luar biasa sih. Gitu. Nah, tapi aku penasaran nih Anita, kan tadi kamu bilang sekarang ada tim yang ngajakin ngomong nih. Apakah waktu cari pegawai itu ntar lu SOP-nya adalah ngajakin ngomong Iya. toples gitu, Iya. gimana Bu gitu nggak? Iya. Mereka pasti terheran-heran juga kan Iya. pastinya ya. Jadi harus dari pertama banget mereka datang untuk bergabung, itu adalah yang pertama yang kita kasih tahu. Are you willing? Dan kalau misalnya kalian lagi ada konflik satu sama lain atau kalian misalnya kayak waktu itu karyawanku ibunya meninggal gitu, ya udah dia nggak boleh masuk ruang produksi dulu gitu. Karena kan Kayak energi sedih dia mungkin akan transfer nggak cuma ke Scoby tapi ke teman-teman yang lain gitu kan, dan akan mempengaruhi karena ini semua handmade ya. Iya. Ini semua kayak dengan sentuhan tangan, it's a personal thing gitu loh. Jadi yang kayak gitu akhirnya kita dia ngerjain yang di luar ruang produksi dulu, something like that gitu. Tapi kan Dan manusia ini Anita, manusia kan pasti punya egonya masa-masanya masing-masing, bener. ada masanya mereka lagi berduka, Iya. ada masanya mereka sometimes kita lagi positif nih ya, tapi namanya lidah aja bisa kegigit sama gigi kan. Bener. Kitanya kesenggol gitu misalnya kita berangkat, oh saya nih happy banget nih kerja di Membuca gitu, diting serempet, udah bete tuh seharian kan. Benar-benar. How can we control this? Wow. Actually kalau misalnya kayak di tempat kerja ya, kayak di ruang produksi kita tuh pengen mereka beresin sebelum mereka masuk.
jadi manusiawi banget sih Ya. ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Tapi please diberesin. Kalau misalnya kamu memang nggak bisa beresin saat itu, talk to our manager dan kita find out what can you do Hmm. selain masuk dalam ruang produksi. Karena bagi kita ruang produksi itu adalah ruang yang sangat ibaratnya harus bersih lah dari energi-energi seperti itu. Jadi sometimes ya, misalnya ada karyawan yang seperti itu dan dia nggak mengakui, nanti teman-temannya pasti akan bilang gitu, Kerasa ya. kayaknya kalau nggak bisa dibilangin langsung ke orangnya, dia akan bilang ke manajer kita gitu, "Bu, orang ini gini-gini deh Bu, nggak cuma saya ngerasa tapi gini, mungkin bisa ditegur," atau apa yang kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya kita di semua situ seperti apa ya, work like family ya Hmm. gitu. Jadi maksudnya ada apa-apa we care gitu about each other. Kan kalau misalnya kerja biasa kan ya Ya, urusan ya lu udah, urusan lu gitu kan ya. ya. Dan hampir semua, tim produksi aku itu memang, ya tim piatu sih gitu. Udah nggak ada ayah atau nggak ada ibu atau orang tuanya berpisah gitu. Jadi, we also, apa ya, lead them with motherhood style lah ibaratnya. Bukan kayak company Ya. yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kayak di kantor ya beda gitu. Tapi Ya. kalau di produksi, kita harus banyak-banyak mencintai mereka sih, in order untuk mereka bisa ngalirin cinta itu kan ke Scooby-Scooby Scooby-nya. kita, Which is I gitu. think yang aku denger ya, aku jadi Mhm. kepengin ke sana kalau boleh ya. Boleh So I think boleh. soalnya gini, ada yang bilang, kalau tadi Anda bilang kan energi, frekuensi itu kan positif, kalau ada sesuatu yang positif kita pasti terkena juga, Mhm mhm. negatif kita terkena juga kan. Mhm mhm. Nah, waktu dikumpulin sama orang-orang yang positif itu semua, Mhm. wow, how strong can it be gitu loh, ya Yes kan. yes. Ke sana nyemplung, gue pulang mungkin clear. Iya Happy, kan? makanya pada demen lembur anak-anak gue. Pas lihat lemburan, "Kok banyak banget yang lembur?" "Ya Bu, lebih senang di kantor daripada di rumah." Waduh gitu kan. Tapi Iya. mereka kebanyakan juga anak rantau juga, jadi nggak ada keluarga di sini yang kayak gitu-gitu. Dan aku tuh ngelihatnya kayak, oh ternyata blessings yang itu nggak cuman ke customer ya, tapi karyawanku pun Juga. juga ke-bless lah gitu. Jadi kalau misalnya Mhm. kayak ada testimoni-testimoni customer, aku sukalah kirimin ke mereka dan mereka pun kayak, "Know lah what's the purpose of Iya. making this ya." Jadi kayak aku bilang ritual kayak gini tuh nggak main-main. Iya. Ini benar-benar dirasakan loh sama orang yang minum. Ini yang Iya. membedakan kita dari minuman-minuman lainnya, Iya. Pakai gitu. hatinya itu ya. Iya, dan itu harus. Iya. Kalau misalnya enggak, aku pernah kok, kelolosan. Mmm. Jadi waktu aku pertama kali pindah dari rumah akhirnya ke rumah produksi yang bersertifikasi, kan nggak yang langsung jreng mulus ya Ya, gitu, pasti butuh proses, proses. Jadi ya. pertama pindahin 1 jar dulu. 1 jar Mmm. lihat dulu dia cocok nggak, gini, nanti lihat suhu bla 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 gitu. Pokoknya wah banyak lah ya komponennya. Nah, ada satu masa aku tuh bisnis trip ada keluar kayak sekitar seminggu lah gitu. Pas aku balik, kombuchanya nggak enak. Kan aku tes tiap hari tuh. Iya. Aku tes tiap hari, misalnya ada 8 varian ya 8-8-nya aku tes gitu. "Ini ada yang salah nih. Ada apa ya?" Aku bilang kayak gitu kan. Mmm. Panggil satu-satu anak gini. Pertamanya pada, "Nggak ada apa-apa kok gini." Nah, ternyata mereka nggak lakuin ritual itu. Mereka nggak ngomong secara terdengar. Mereka ngomong masing-masing dalam hati. Oke. Mereka nggak ngomong yang kayak tadi kita ngomong harus terdengar sehingga terdengar balik pada kita tuh, mereka nggak lakukan itu selama aku pergi itu. Dan Dan kerasa. aku bisa ngerasa. Dan di situ aku kayak akhirnya itu terpaksa Buang. di-discard. Iya. Buang semua berarti? Nggak dibuang, disiram ke tanaman. Oke. Iya kan Tapi nggak bisa bisa nyuburin. diproduksi ya? Nggak bisa Tapi nggak dipakai untuk jualan nggak bisa? nggak bisa karena rasanya aneh banget. Mungkin Mmm. buat orang lain nggak notice lah ya, tapi Ya. buat aku yang tiap hari Ya. bikin dan minum dan tahu rasanya kalau maximum quality itu kayak apa, dapat kayak gini tuh Mmm. not acceptable gitu. Oke. Itu waktu itu kita masih kecil sih, paling baru sekitar 30 literan lah. Mmm. Tapi kan 30 liter Ya it's like a lumayan long ya. waktulah yang nggak Waktunya. bisa dibayar dengan uang kan waktu ya, Betul. gitu. Nah itu mereka kayak shock banget sih, aku bilang, "Sorry tapi nggak bisa." Akhirnya buka lagi dari botolnya satu-satu deh. Oh. Iya gitu. Aku bilang ya this is not this is not the kombucha yang memang aku Standarnya kita ya. iya gitu. Kalau ngomong standar mungkin terlalu kayak gimana banget ya, cuman saat itu Ya. kayak aku tahu ini bukan kombucha yang biasanya aku Oke. buat, kalian tuh ngapain gitu. Nah Mmm. ternyata di situ mereka ada konflik, ada apa, barulah Terbuka kebuka semua. semua, gitu. Dan di situ sejak saat itu mereka tuh nggak berani kayak gitu lagi. Main-main sama ritual ini ya? Ya, mereka nggak berani kayak gitu Oke. lagi. Dan terus akhirnya aku bersyukur aku punya tim yang, akhirnya punya kayak asisten manajer yang
cukup strict gitu ya. Kalau misalnya nggak udah kayak kelihatan lah, kan ada orang-orang yang tiba-tiba frekuensinya berubah Ya. karena satu dan lain hal, dipanggil, dikonselingin, diajak ngobrol lah gitu. Karena hal itu kalau udah jadi satu batu dalam apa ya, duri dalam daging ya, Iya. itu harus diberesin sih. Iya, bisa bikin busuk yang lainnya juga soalnya ya. Benar, benar. Dan itu Oke. kelihatan gitu. Mm-mm. Nah, ini kalau dari sisi bisnisnya nih kan tadi Mm-mm. Anita. Kalau dari personal kamu sendiri nih, tadi Mm-mm. ceritanya kan si Anita yang udah kegilaan sama obat diet ini dan cuci usus dan masih belum tobat ya cuci usus ya. Dia masih merasa gitu kan. And then kamu minum sekali langsung bisa pup. Mm-mm. Terus habis itu kamu research and everything. Setelah itu gaya hidup semua berubah semua. Nggak langsung Oh, ya. nggak langsung. Karena aku Oke. juga aku tuh makan itu nggak terlalu jorok lah. Oke. Memangnya aku jaga ya, namanya kalau kita diet ya minum obat diet juga makannya harus jaga kan. Cuman yang bikin apa ya, yang bikin kacau itu adalah pikiran sebenarnya. Oke. Jadi tuh ternyata apa ya, aku makan apapun juga kayak pikiranku pokoknya nggak bener lah, kayak orang, aduh ntar gini nggak ya, ntar gitu, overthinking. Aku itu langganan bawa strip obat mah itu dari aku SMP. Jadi Ya aku berusaha nggak ampun. makan gitu, selama-lamanya aku nggak makan, bukan selama-lamanya tapi Sampai selama-lamanya. setahan-tahan Sampai mungkin. setahan-tahan kalau aku lapar banget baru aku makan. Selama lapar aku itu masih bisa hilang dengan obat mah, aku pasti minum obat mah. Gitu. Aneh banget ya gue ya, Iya. aneh banget emang. Kalau Kasihan sekarang banget diomongin badan aneh. kamu loh. Iya makanya. Aduh aku tuh bersyukur akhirnya aku bisa sehat tuh aku bersyukur banget sih. Karena Mm-mm. pernah ya, jadi sekitar kalau nggak salah 2 minggu sebelum aku ketemu kombucha, aku tuh ada minum dulu lagi tren teh daun jati Cina, tau nggak? Oke, ya tahu itu gila sih itu bisa. Aduh, nggak berhenti-berhenti. Pernah coba berarti? Aku pernah denger temen aku, kan Oh, aku temen itu tuh aku ingat banget, aku waktu itu di Taiwan, temen aku orang Korea orang Hong Kong ya, heeh, kepingin banget kurus. mhm. Dia tahu itu nggak masuk sekolah, masuk rumah sakit gara-gara sampai kayak gitu. Nah, itu yang terakhir karena ibaratnya kan teh itu kan herbal juga nih Menurut pikirku kamu, pikirku. ya. Jadi aku cobalah 1 sendok teh Ya. gini, kebuangnya kecil gitu kan ya. Akhirnya aku coba 3 sendok makan. Aku godok tuh pakai Aduh. air mendidih, aku godok gini-gini kan pikiran udah kayak, oh udah kayak tabib lah ya gue nyobain gitu. Nah, malam itu aku minum, aku berpikir dan berharap besoknya bisa buang banyak gitu lah ya, Ya. buang air banyak gitu. Nah, sekitar jam 4 pagi aku kebangun dengan perut sakit ya bukan main, sakit banget sampai keluar keringetan. Terus aku duduk, aku kayak mau ke toilet gitu, tapi kakiku tuh nggak bisa turun dari ranjang. Aduh. Kayak aku lagi mikir kayak, "Ini gue stroke atau kenapa ya?" gitu, tapi perut tuh sakit banget. Aku teriak-teriak kok nggak ada yang bangun, nggak ada yang nolongin aku gitu. Aku sampai bilang kayak, "Aduh Tuhan, inikah akhir hidup gue apa cuma begini doang nih?" Pas aku nengok ke belakang, badan aku masih di belakang. Oh, ya Tuhan. Jadi aku kayak setengah tuh udah duduk, pas aku nengok, "Kok aku di belakang?" gitu. Terus aku kayak langsung takut kayak, "Aduh Tuhan, anakku masih kecil-kecil, mamaku masih gini-gitu." Wah, pokoknya segala macam berkecamuk lah gitu. Terus aku di situ aku bilang, "Tuhan please give me one more chance to live," gitu. Mmm, "Tapi bantu aku gimana ya ya, harus keluarnya?" gitu. ya, This is not something yang aku tuh mau, aku berpikir aku akan ada di tahap itu tau gak ya, sih? Kayak kan baik-baik aja gue gitu, ya, kenapa gara-gara itu gue bisa begini, kayak setengah setengah nyawa gue mungkin udah melayang atau apa ya. gitu, tapi di situ aku kayak menjerit lah, aku bilang, "Tuhan tolong aku," gitu, Mmm, "Please give me an answer or a way out, what I have to do," ya, gitu. Terus di situ sekitar 10 menit aku kayak terus berjuang untuk balik gitu kan. ya. Akhirnya setelah 10 menit itu aku bilang kayak gini, "Pokoknya Tuhan kalau gue bisa balik, Ya. whatever you ask me I will do." Nggak Oke, pakai negotiation. oke. Aku bilang gitu. Terus akhirnya aku balik. Aku Mmm. bisa bangun, aku ke toilet dan di situ perut aku udah kayak dicakar-cakar singa Oh, kali atau apalah gitu. Di situ aku nangis, terus aku bilang kayak, "Berarti mungkin yang selama ini gue lakukan tuh salah ya?" mmm, Gitu. Dan di situ aku baru cari tahu tuh ya, what happening dan akhirnya baru yang temen aku bilang ini si kombucha kombucha itu. ini. Itu kayak I think kayak 2-3 weeks after So that. that Yes. oke, itu jawaban banget ya. Ya, tapi kan aku nggak tahu ya saat itu Iya, gitu loh. Pas aku bisa pup yang sloki kedua, hari kedua itu mhm, aku baru kayak, ini ini kayaknya bukannya ya, gitu loh, ini bukannya yang waktu malam itu gue minta gitu. mmm, Dan di situ pas ketika aku akhirnya bisa lepas dari obat-obatan ini, aku bisa BAB dengan normal, aku bilang kayak, "Tuhan makasih ya, Tuhan udah kasih aku kesempatan hidup sekali lagi," gitu. So from now on kayak
use me, Hmm, whatever ya. you want gitu. Dan ini tuh sebenarnya teguran kedua aku pernah ngalamin itu sekitar 15 tahun yang lalu ya. Ini anak agak ini ya, agak bebal banget hidupnya ya. Iya, Udah dikasih lima tahu nggak mau. iya 15 tahun yang lalu tapi di kondisi yang berbeda ya. Saat itu Oke. tentang keuangan sih. Nah setelah, kamu ketemu kombucha, kamu udah bisa pup dan semua orang di dunia, "Yeah, Anita akhirnya Akhirnya nepo loh. akhirnya dia bisa pup," gitu ya. Itu, prosesnya sampai berapa lama? Atau it's instan langsung kamu stop semua obat-obatan diet atau masih, perlu nggak sih?" Gitu? Iya, kadang-kadang suka ada ya kayak Skeptis kan lu pasti? keinginan untuk kayak cepet dapat Mhm, hasil yang kayak mhm. gitu-gitulah gitu. Masih manusiawi sih, Ya, cuman nggak lagi ketergantungan oke. gitu. Dan kalau obat sembelit sama sekali udah enggak, Oh sama sekali gitu. udah enggak. Terus kayak kalau obat diet itu kayak pelan-pelan kadang-kadang mikir kayak udah gue habisin dulu deh yang ini, yang kayak Mmm, gitu-gitu. Tapi ada satu momen kayak akhirannya tuh muak banget, muak, mual, enek, kayak benci banget sama semua ini. Akhirannya gue ancurin, gue wah, buang ya. Kalau nggak oke. gitu akhirannya jadi kayak misalnya mau berhenti rokok nggak berhenti-berhenti gitu, kayak satu lagi Masih deh yang ada kayak gitu gitu. kan. Nah akhirannya aku ancurin semua, akhirnya aku buang. Ya ada momen akhirannya gongnya kayak gitu. Nah itu selama proses kayak gitu tuh kamu merasa gradually your body telling you, "Okay, this is the right way to go." Apa? Sinyal-sinyal yang dikasih sama badan apa? Sinyal dikasih badan adalah, pertama yang tadi pup itu tanpa rasa sakit, Iya. aku sampai mempelajari bahwa bentuk pup itu determine your health. Jadi kalau Oke. misalnya bentuk pup orang yang sehat, optimal gitu ya Iya. pencernaannya harusnya kayak sosis dan ular, Mhm, panjang. iya. Kalau misalnya kecil-kecil, Kurus-kurus kurus-kurus, gitu ya? hitam-hitam, bulet-bulet, nah Iya. itu nggak sehat, berarti Oke. artinya apa? Kalau misalnya yang terlalu watery itu juga Mhm. nggak sehat, artinya apa? Aku sampai mempelajari kayak gitu. Tapi ternyata Oke. itulah powerhouse kita. Ya. Usus itu adalah, yang bikin immune system kita. Yes. Pantesan dulu gue sering, eee, du Eat. iya, kalau sekarang namanya GERD lah Ya. ya. Dulu kan kayak nggak tahu namanya apa, pakainya cuman ulu hati panas gitu, Mhm. terus kayak mual, nah itu kan MAH, GERD Iya. gitu. Pantesan dulu gua gitu, terus kayak gampang migrain, oh Mhm. pantesan gitu, terus PMS sakit banget, oh pantesan gua gitu, itu semua dari pencernaan masalahnya. Kuncinya sebenarnya badan ini di pencernaan ya? Pencernaan, kan kamu hidup karena kamu makan kan? Iya. Bukan karena kamu, lari kan atau Iya. karena kamu apa gitu, tapi kan kamu makan baru Iya. kamu hidup, dan di situlah hidup kamu seperti apa tergantung makananmu. Orang juga bilang kalau mau sehat 80 tuh nutrisi, 20-nya olahraganya. Betul. Lah kalau nutrisinya aja diserapnya nggak bagus, ya Nah, sama aja bohong gitu betul, ya. lu mau olahraga kayak apa juga Sama aja. sama aja, gitu. Nah Heeh. makanya dari situ aku mulai kayak knowledge is power sih, beneran Ya. kayak setelah aku mempelajari usus tuh sumber segalanya, ibaratnya aku tuh punya problem pencernaan doang, tapi Ya. ternyata pencernaannya tuh adalah sumber dari segala sesuatunya. Nah Ya. ketika pencernaannya baik, Mmm. itu PMS aku nggak sakit lagi, Mmm. migrain aku udah nggak pernah nongol, terus kayak MAH, GERD itu udah hilang nggak tahu kemana gitu. Ya. Dari situ aku kayak one by one ya, nggak jreng hilang semua, one Mmm. by one tuh kayak kita tuh kayak lagi bangun rumah bricks Ya. by bricks gitu, kayak Lego ya, satu satu satu, entar yang lain hilang. Kok gue Mmm. udah nggak pernah gini lagi ya? Tiba-tiba mens kok dateng ya, nggak Mmm. pakai, biasa kan ada Mules-mules lah, nggak nananan ini enak, dulu kan iya. gitu. Ini kok nggak ada gejala ya gitu. Bisa kayak gitu, terus jerawat kok tiba-tiba hilang, gue tuh acne prone banget sebenarnya, gampang banget berjerawat gitu. Nah itu juga kok udah nggak pernah datang lagi gitu. Nah dari situ aku pikir kayak, semakin dia nggak datang semakin gue mau tahu dia kemana kan gitu, Ya. gara-gara apa? Balik lagi semuanya gut Pencernaan lagi. Jadi lagi. ada yang namanya gut brain axis. Ya. Kok gue udah nggak overthinking lagi ya, gue udah nggak mikirin Mmm. hal-hal yang nggak perlu gue pikirin lagi gitu. Ya. Gut brain axis, ada yang namanya gut skin axis. Dari Oke. kalau pencernaanmu sehat, kulitmu juga akan sehat. Bagus, Iya, iya. itu baru taunya gara-gara pemirsa, gara-gara Oh. netizen yang kasih tahu, "Ci, kok eksim gue udah nggak pernah nongol lagi ya, Ci, sejak gue minum," Oke. gitu. Padahal belum dioles loh. Itu baru Oke. minum doang rutin. Ada yang bilang, "Ci, anakku eksimnya baikan." Ada yang si Angga nih yang Iya. psoriasis gitu. Aku kayak pas lihat dia pertama kali gue sampai shock, gue bilang, "Ada ya orang penyakitnya kayak Kayak gini." gini. Gitu. Shocking banget sih gitu. Tapi dia sekarang udah setahun ya sama kita. Angga, Iya, Angga ada di situ. Iya gitu, udah setahun, dan aku ngelihat kayak, wah amazing sekali perubahannya Iya. dari minum loh. Semuanya kan Mmm. berarti kan bener kan, apa yang masuk mulut itu semua Ya. mempengaruhi penyerapan Oke. nutrisi. Ini barusan kemarin nih Anita, Mhm, aku ini kan punya eksim juga. mhm. Semenjak aku tuh hamil anak kedua, I don't know why,
tangan aku, kaki aku tuh bisa keluar kayak Pompolix gitu. Jadi kayak ada, eee, airnya dalamnya. Ada Oke. benjolan yang tusuk tuh keluar air. Oh. Itu sampai di sini-sini, kadang dulu tuh di bawah kuku sampai kukunya tuh harus kebuka gitu loh, sampai Aduh, kayak gitu. Jadi kuku heeh. aku dulu sempat kayak kecil banget gitu, Aduh, karena heeh. kalau enggak sakit kayak Sakit. diteken gitu loh. Iya. Nah, waktu aku akhirnya lahiran anak, beres langsungan. Beres ininya apa, masalah kulit, tapi bukan 100%. Kadang kalau aku kecapean atau mau sakit, itu keluar. Oh. Nah, jadi Mmm. habis ini ya, kita akan coba langsung kombuchanya Yes. ya. Buktikan ya. Buktikan, oke. Nah, Mhm. tadi aku juga, yang lumayan interested setelah Anita proses sembuhin badannya atau bukan sembuhin, sembuhin gut-nya dulu ya, Iya, which is, kalau tadi bilang berjangka, ya karena kasihan si perut kamu udah bertahun-tahun kayak iya. gitu juga ya. Benar benar. Dan aku tuh makanya aku bilang ya, kalau aku waktu itu dicek ya, mungkin udah sakit apa aja aku udah nggak tahu deh gitu. Mmm. Makanya aku nggak pernah berani cek. Oh Nggak pernah berani cek, bukannya aku nggak sakit apa-apa tuh ya, saat oh, itu ya, aku nggak berani cek sama sekali, aku nggak pernah medical check up lah, apa segala macam tuh nggak berani. Cek darah apalagi, pokoknya no mmm, lah gitu. Nah, sampai aku tuh pikir kayak, mungkin kalau aku nggak ketemu ini mungkin aku udah sakit kronis kayaknya iya, sih. Karena kan katanya apa yang kita konsumsi di usia 20-an sampai 30-an, enggak, dari 0 sampai 20 itu akan kita tuai di usia kita 30-an sampai 40-an. Dan mmm, penyakit-penyakit itu akan baru keluar tuh di angka 40-an. Ibaratnya lu udah nabung 40 tahun nih, nuainya di angka 40 itu. siap-siap nih lu ya, Iya, siap-siap. Dan di oke, situ aku kayak, wah, 4 tahun lalu tuh aku belum hit iya, 40. Jadi kayak, wah, terselamatkanlah gue gitu loh. Dan ini kayak aku merasa di-detox banget sih sama si kombucha ini, dan that's how I feel. Kayak sekarang, cek darah, cek apa, cek ini, cek oke itu, gua berani ya. oke banget deh, hasilnya bagus banget. Kemarin habis cek liver, cek ginjal, cek apa semua medical check up, it's good gitu. Aku Mmm, kayak, wow. Sampai ada cek usus juga. oke. Bakterinya di usus tuh populasinya optimal, nggak ada tuh ceknya tuh, di lab yang kuning itu. Oke, Iya. aku bisa bayangin tuh ya, perut kamu kayak, "Kamsia ya Nita, Iya iya, kamu udah taking care of us selama 20 sekian tahun, kamu abusing your abuse own iya. body," Aduh, gitu. maaf banget ya, I feel Iya bad now. iya, tapi masih bisa lah ya, kita ya semangatin di next-nya ini ya. Yes 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 Oke. yes. Nah, setelah kamu sehat sendirian, nggak kepengen sehat sendirian, pengen Mhm ajakin orang lain kan, mhm, apakah dari pertama merasa, "Oke, ini kayaknya sumber uang nih," mmm, atau karena teman-teman minta atau kamu pengen apa nih, start-nya jadi dari, personal use mhm, jadi ke komersial? komersial. Jadi, awalnya aku kan bikin nih satu, terus aku kan ngerasa amazing banget gara-gara abis minum satu sloki, 2 sloki Iya langsung buy gitu iya. kan. Di situ aku share di Instagram aku. Mmm, Jadi dulu tuh aku punya bisnis lah ya, sampai sekarang aku juga masih jalanin, tapi maksudnya dulu itu aku punya satu bisnis di health and wellness juga. Aku sampai buka Instagram baru. Jadi aku nggak mau nyatuin dengan yang itu, oh, karena aku membaiknya bukan karena produk yang itu. mmm, Ibaratnya aja aku nggak mau lah orang salah oh, persepsi, terus kayak kesana aku mau jualan produk yang itu dan lain-lain gitu. Jadi aku bukalah Instagram pribadi aku sendiri, nama aku sendiri yang tadinya aku nggak punya, yang di Anita Hartono ini. Aku cerita yang aku alamin, mhm, perjuangan dietku, segala macam, kombucha lalalili. Terus dan ternyata yang ngalamin kayak aku tuh banyak banget. mmm, Bener kan? Ini makanya aku bilang nggak, kayaknya cuman kamu doang deh ih, yang nggak pernah ketemu obat diet, saking udah dapet anugerahnya langsing dari lahir kayaknya ya. ternyata banyak ya? Iya, ternyata banyak banget yang akhirannya tuh insomnia lah, Ah, mah GERD itu udah kayak udah langganan semua perempuan yang iya, berdiet lah ibaratnya gitu ya, terus anxiety segala macam. Dan ternyata banyak, terus mereka jadi kayak, Ci, ngefek ya? Mau dong mmm, dibikinin nitip dong," gitu. Ya udah, tapi 10 hari lagi ya, karena ya kan proses kayak tadi proses, aku iya, ceritain. Akhirnya banyak yang nitip, akhirnya aku bikinin pelan-pelan dari 1, 2, 4 akhirnya aku punya 16 jar untuk mmm, nerimain PO-PO follower-follower aku. oke, Nah, meanwhile aku masih terus lah sharing kayak, karena kombucha aku ngalamin ini bla 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 gitu. Nah, sampai satu momen, ada satu kalau nggak salah, di bulan ke-6 aku tuh udah mulai dari 6 mau ke 32 toples. oke, Nah, karena aku pikir, "Wah, bisa dagang nih gue," gitu kan ya. Buru-buru beli toples baru, pasang rak baru di rumah gini gini gini. Bikin dong. iya, Pas aku taruh jar ke 32, rubuh rak aku. Prang 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 prang, semuanya rubuh semua? semua rak.
rak baru dan top 16 toples yang baru aku refill itu rubuh Semua? semuanya. Oh no. Dan aku cuma pegangin rak ini sambil ketimpaan toples-toples itu pecah semua, terus kaki aku berdarah-darah gitu, terus aku langsung kayak, "Bukan gini ya Tuhan caranya ya," gitu. Mmm, Langsung berasa ditegur lagi tuh, kayak, "Nggak cukup ya 15 tahun lalu udah ditegur soal mmm, uang ya?" Gitu kan. iya, Nah terus aku kayak, "Oh iya ya, gue serakah ya ternyata ya," gitu. Ternyata tau gak sih kayak ketika kita mau berevolusi gitu ya, kayak misalnya sesuatu lah, itu pasti kayak ada tantangan. iya, Tantangan itu either untuk kita naik kelas, punya pemikiran yang baru, jadi manusia yang lebih baik lagi, iya, atau sebenarnya itu dihadirkan untuk buat kita stop. iya, Dikasih tahu kayak, "Ini bukan bukan ini. jalan lu nih," Iya, gitu. Nah, di situ aku bertanya gitu, "Nah ini jalan gue apa bukan ya? Kok gue mau mau memperbesar kok di stop kayak gini ya?" Gitu. Nah, itu kayak di persimpangan gue ke kanan apa ke kiri ya gitu kan. Nah, akhirnya aku diem dulu, aku shutdown dulu semuanya, aku akhirannya, bilang ke yang PO sama aku, "Maaf ya kayaknya kali ini agak lebih lama karena aku ngalamin musibah bla 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 bla." Di situ aku reflect dulu lah mmm, gitu, sebenarnya yang salah dari gue apa ya? Apakah salah ininya, apa salah apanya gitu. Tapi ternyata yang salah sikap mmm, hati yang pengen uang. cepetan. Mmm, dari situ aku tahu bukan salah kombuchanya. Mmm, Gitu, karena dia bakal bisa nolong banyak uang iya, bisa nolong banyak orang. orang di tangan orang yang tidak cinta uang. Mmm, iya, itu by product-nya duitnya ya, tapi objektifnya adalah nolongin orangnya gitu ya? Ya, kan I've Oke, been help kan, iya, kenapa lu malah mau ngeduitin dia sebagai objek iya, utama lu gitu. iya, Nah di situ aku tertegurnya dari situ sih. mmm, Dan teguran itu nggak cuma sekali, berkali-kali terus-terusan. akhirannya aku paham, ketika aku mulai berfokus pada uang dia akan menjauh. Ini si kombucha ini sangat sensitif ya? Mhm Kalau si mamanya nih ya, which is you, mhm, hatinya udah mulai belok nih dia melenceng dia nggak langsung mau, dia nggak usah, iya. "Gua nggak usah ikut lu, nggak apa-apa, gua nggak mati," gitu ya? Iya, dia akan kasih tahu, "This is not the Oh, way. nggak This usah is not the mendingan way they gitu. want to be together with me," Oh, gitu. oke Makanya oke. kadang-kadang aku juga, "Makasih ya kalian masih sama-sama dengan Iya, aku," ini kayak gitu. moral kompas kamu loh berarti ya, aku sampai pengen nangis loh ini, padahal dia Wow, bakteri ya. aku juga jadi mau nangis dengernya. Iya kan dia jadi moral kompas kamu loh, jadi It's orang true nggak it's boleh true. serakah, jadi orang, tahu prosesnya, jadi orang Sabar. taruh hati orang lain dulu sebelum kamunya gitu ya. Oh wow, luar biasa. Ada tisu nggak? Ini aku nangis gara-gara bakteri, baru pertama kali nih. Yang Gue nangis dengernya juga gara-gara jadi bakteri. nangis. Ini kamu kenapa kombucha? Kamu Scooby? Aku boleh minta juga nggak tisu? Kayak udah Oke. letak-letak. Aduh, ini kenapa ngomongin bakteri jadi nangis. Heran ya, ini bakteri jadi kayak cermin ya? Iya, Jadi kayak cermin loh, kita jadi reflect to banyak belajar ourself. hidup Iya. banget aku sama Padahal dia diem aja mereka. dari tadi. Iya, dia ngedengerin. Thank you ya. Iya, you know how I feel right? Like kayak Iya, misal aku bilang thank you sama mereka tuh karena apa? Ya iya. karena itu gitu loh. Aku merasa aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik dengan Mmm, adanya mereka berjalan bersama dengan aku gitu. Dan mereka banyak ngingetin bahkan di saat kayak eh, apa ya? Kamu tau nggak pertamanya kali Mambuca tuh jadi bisnis tuh gimana? gimana? Jadi aku jualan akhirannya kembali lah ya, jualan gini buka PO gitu 1,5 tahun, akhirnya aku jual juga induknya, aku ajarin orang lain untuk bikin sendiri di rumah. Mmm, Banyak orang yang bilang kayak, "Nih lu nggak takut ada cari saingan ya? kompetitor?" Iya, Iya, lu bikin ngajarin yang lu saingan. percis gitu kan ya, eee, apa namanya, "Lu nggak takut?" Aku bilang kayak, "Aku tuh nggak bisa ngasih mulut semua orang se-Indonesia ini dengan produkku loh, aku Iya, nggak akan cukup, tanganku nggak akan cukup, tempatku nggak akan cukup, harus ada di setiap rumah." Setiap rumah, setiap ibu harus bisa bikin kombucha. Kayak ibu-ibu di Korea bisa bikin kimchi kan, itu kan ya, probiotik gitu. Jadi iya, di Indonesia harus dong bisa bikin kombucha, itu is my dream gitu kan. Nah, tahun 2022 Agustus, aku inget banget. Jadi seperti aku cerita tadi, aku punya bisnis yang lain, aku punya ada usaha aksesoris lah segala macam. Nah, karena Covid ini kan, masih terus berlangsung ya, krisisnya, dan itu adalah gaji terakhir perusahaan aku waktu itu. Ada mmm, 4 orang karyawan, gaji terakhir perusahaanku, dan di situ, kita udah berusaha menjual semuanya, oke. jual rugi, aksesoris, buku-buku semua jual rugi karena waktu itu belum bisa bikin event kan, belum bisa pameran segala macam masa-masa itu, akhirnya kita jual rugi tapi nggak nutup juga untuk gaji 4 orang ini. Saat itu dana perusahaan aku tinggal 20 juta. Terus,
kita Zoom di awal Agustus kalau nggak salah tanggal 1 ya, kita Zoom. Aku bilang sama mereka kayak, "Uang kita tinggal 20 juta nih dan aku nggak mampu lagi untuk nambahin," aku bilang, "Gimana ya gitu menurut kalian?" Gitu kan. Nah yang tadinya finance juga udah jualan, apa juga udah jualan, semua jualan gitu kan. Aku punya karyawan 4, yang satu itu kurir, laki-laki, punya keluarga, punya anak, punya istri. Yang satu, single mother, suaminya meninggalkan dia punya anak perempuan satu, kecil. Yang satu lagi punya adik kebutuhan khusus, orang tuanya udah pensiun, jadi dia tulang punggung keluarga. Yang satu lagi papanya cancer. How do you think I can PHK-in mereka? Iya. Gitu. Dan aku juga nggak punya uang untuk bayar pesangonnya gitu. Aku bilang sama mereka kayak, "Maaf ya kalau aku nih gagal jadi bos kalian," aku bilang gitu. Aku bilang sama Tuhan kayak, "Kalau memang aku gagal jadi pengusaha, ya aku aja. Gak usah ngajak orang lain susahnya gitu ya. Ya jangan membuat karyawanku tuh kehilangan nafkahnya," gitu. Emang aku salah balik lagi kan gitu, aku salah apa ya Tuhan gitu kan dalam bisnisku ini. Itu tanggal 1, tanggal 7 Agustus ada satu reels aku viral yang lagi mandiin Scoby dan aku cuma pakai daster doang. Oke. Dan itu aku lagi packingin kiriman customer-customer aku. 1 juta views a night. Tanpa iklan, tanpa endorse, follower aku cuma 400. Cuma 400 tapi lu bisa dapat 1 miliar views. 1 juta. 1 juta views itu kalau nggak Tuhan Siapa? siapa lagi ya? Iya. Pakai Dan daster. Since ini hooknya nggak nggak cantik-cantikan ada, ya. nggak ada. Pakai masker, pakai daster, pegang Scoby, masukin ke Ntar tolong plastik. editor dikasih ya. Itu di mana? Ada. Udah aku pin di Oke. Instagram aku. Karena itu historical banget sih. Itu Oke. historical banget dan aku sejak jadi 7 Agustus itu terjadi, 8 Agustusnya itu chat aku penuh sama pesanan Scoby. Ada 200 orang yang PO Scoby. Wow. Dan kamu tahu satu Scoby itu bisanya sekitar 14 sampai 20 hari baru jadi satu yang gemoy bagus kayak Iya. gini lah yang layak untuk Jadi diadopsi biangnya, lah jadi iya. biangnya gitu. Jadi 200 orang ini ngantrinya itu 1 tahun. Mereka mau Mereka mau 1 dan mereka tahun bayar ngantri. dulu 50.000. Oh wow. Kalau misalnya nanti sebelum setahun mereka udah dapet ya udah kita akan Balikin. kirimin tinggal tambahin 50.000 lagi kan 100.000 waktu itu aku jualnya kan. Jadi 50.000 mereka DP dulu, taruh nama, nanti kalau misalnya udah panen bagus baru bayar sisanya. Iya, dan Wow. uang itu yang menyelamatkan karyawan aku sampai Itu sekarang. tadi. Jadi nggak jadi di PHK. Nggak jadi PHK, lanjut di ini Mambuca Iya, sekarang. Wow, ntar boleh nih fotonya ya editor 4 orang ini Iya. ya. Yang satu udah almarhumah sih. Tapi yang 3 masih sama kita. Yang satu sekarang udah jadi operation manager, yang satu jadi customer service manager gitu. Dan aku ngeliat mereka berproses tuh luar biasa banget karena mereka lihat banget perjuangan bukan dari nol lagi, dari minus. Iya. Ya kan gitu. Iya, bukan dari nol. Dari Dari rugi minus, semuanya iya. gitu dan tiba-tiba overnight Tuhan kasih Iya. gitu 200 orang PO langsung aku kayak handphone aku mati loh. Kan kita kalau belum pernah ke trending itu kan masuk notif satu-satu kan ting ting Iya, ting 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 masih gitu kan gitu. ya. Mati handphoneku kayak what's happening pagi-pagi gitu pas buka 1 juta views yang ini ya pertama kali tuh aku trending. Nah dari situ aku pikir kayak wah berarti orang nih penasaran. Akhirnya Iya. aku bikin lagi konten, dijiplak di TikTok, Iya. pindah ke TikTok gitu-gitu. Wah pokoknya yang kasih tahu aku suruh pindah ke TikTok juga netizen. "Ci, ada yang pakai video kamu nih jualan Scoby mereka gini-gini." Iya. Hah, udah pada jualan Scoby orang-orang gitu kan ya. Tapi pakai video aku jualannya bukan Scoby aku. Terus aku bilang, "Aku nggak punya TikTok, Ci. Harus bikin, Ci. Gini-gini gini." Aku bilang, "Aku nggak punya waktu. Copy aja, Ci. Itunya videonya di Instagram copy ke TikTok." Emang boleh gitu kan? Boleh, Ci. Malah diajarin sama netizen. Jadi aku bikin TikTok, di TikTok viral lagi. Itu aku kayak mikir kayak, wah inikah jalannya Tuhan gitu ya untuk aku nih ngelanjutin. Jadi bagi aku ini bukan jadi komersial tuh jadi bisnisnya untuk uangnya lebih banyak. Enggak, Iya. justru supaya aku tuh bisa employ orang lebih banyak untuk bantu mereka cari nafkah gitu loh. Iya. Itu harus jadi tujuannya gitu. Sejak karena lahirnya kan dari situ kan Iya. untuk nyelamatin 4 orang ini. Sekarang udah ada 40 Oh wow. gitu. Itu dari yang internal, yang di luar yang kamu bantuin juga lebih multiple lagi Lebih sebenarnya ya. multiple lagi ya. Wow. Iya, dan aku bersyukur banget dari hasil jualan virality di IG, di TikTok, itu akhirnya aku bisa punya rumah produksi tanpa aku berhutang pada siapapun. Thank you ya Scoby. Thank you Scoby. Makanya nggak lepas-lepas lah aku bilang makasih sama mereka. Now you know kayak kenapa aku kayak kekeh banget kan sama rutinitas yang pertama itu karena
memang source-nya itu dari situ. Jadi kita nggak boleh lari kemana-mana lah, gitu. Dari Harus tetap hati yang bersih itu dulu ya. iya, Baru gerbangnya dibukain satu-satu, benar sesuai kapasitas kita, which is benar harus pelan-pelan juga. benar. Sesuai si Scooby-nya harus Jangan pelan-pelan. serakah pokoknya gitu. Wow, Jangan serakah, jangan sombong. it's a very fulfilling ini ya, Mhm. bisnis ya. Iya, for me it's very spiritual business sih. Jadi ketika kita tahu, ini lagi kayak something not right, kita reflect langsung, Mmm, "Apa ya yang salah? Oh, mungkin gue terlalu fokus sama profit ya, berarti gue harus banyak berbagi dulu," yang kayak mmm, gitu. Nah, ketika kita giving, itu kayak, wah, tingkap-tingkap langit tuh yang kebuka, kayak plak mmm. plak 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 plak, jalan gitu. Tapi dari hati yang, nggak dibukain langitnya pun aku tetap mau kasih Tetap gitu ya? kasih. Kalau Oke. misalnya nggak dibuka, jadi ibaratnya motifnya bukan supaya Ya, langit dibuka, tapi supaya kita itu bisa jalan terus gitu. Kita tuh jalan karena kita giving. mmm, Kalau misalnya kita nggak give, bisa-bisa dia nggak mau tumbuh, bisa-bisa dia kena mold, bisa-bisa dia mmm, apalagi ada lah, aja gitu ada ya? lagi nanti rubuh lah, entar Iya. apalah, meledak lah, gitu. Udah sering dapat teguran ini, jadi bisa Udah punya tahu dia. iya, udah paham lah, udah paham. Oke. Nah, Jangan macem-macem. yang menarik hari ini ada Angga nih di sini kan. Mhm mhm. Angga ini dulunya juga, apa nih, konsumer? Psoriasis sofa. Nah, itu Angga boleh cerita nggak? Boleh boleh, yuk yuk yuk, ayo kasih kursi dong, Oh, kasih Angga. kursi? Ya boleh. Hari ini sekarang ya udah datang si Angganya nih di sini teman-teman. Yang tadi sebenarnya, Anita datang timnya ada seseorang gitu kan, si Angganya. Terus aku tanya, "Oh timnya Bu Anita?" "Iya saya dulu juga, ada sakit dan disembuhin dari si Scooby ini dengan kombuchanya." Jadi gua "Gimana?" Gitu kan. Kayaknya ceritanya nggak kalah seru sama ceritanya Anita. Boleh ceritain nggak gimana? Dari awal. Ya Dari boleh, awal. nggak apa-apa. Jadi aku tuh, dari kecil emang kulitnya udah sensitif. Terus, kalau luka tuh susah kering, kayak kalau orang Jawa nyebutnya kayak luka nyenyek, basah gitu Ya. kan. Terus di 2017 baru tuh muncul diagnosa psoriasisnya. Tapi emang awalnya kecil kan, awalnya kecil, terus lama-lama jadi gede, tapi sering ke dokter akhirnya ke kontrol. Nah, pas pindah ke Surabaya di 2022 akhir sampai 2023, flare-nya makin parah, makin nggak kekontrol karena mungkin karena stres sama kerjaan. Aku dulu banker, jadi marketing bank, jadi targetnya kerasa banget, stresnya kerasa banget, makin parah, akhirnya memutuskan buat, resign gara-gara ke-trigger sama salah satu, omongan sama dari nasabah waktu itu. Oke. Kan sempat kelihatan ada flare di tangan sini, biasanya kan aku tutupin gitu kan, aku tutupin apa segala macam biar rapi, kelihatan rapi, bersih gitu. Pas di sini lupa, nggak ditutup, pas ngasih dokumen kelihatan, nanya nih nasabahnya, "Itu kenapa Mas?" Gitu. Cuman aku nggak jelasin langsung, kayak autoimun dan psoriasis, enggak, aku bilang, "Oh ini alergi kok," gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak yang nge-trigger buat aku sih, jadi dia bilang gini, "Oh iya nggak apa-apa, udah selesai," tanda tangan dokumen bla bla segala macam, closing, senang sih. Iya. Closing, cuman akhirnya nggak enak, dia bilang, "Sorry ya Mas, aku nggak salaman dulu." Waduh, langsung gitu kan, dari Iya. situ tuh, udah mulai akhirnya nggak pede ketemu nasabah, apalagi lambat laun muncul di bagian sini. Dari awal di kepala udah muncul di bagian, dahi sini, terus sampai masuk rumah sakit itu setiap weekend. Jumat aku pasti ke IGD selama 1 bulan. Mmm. Jumat, Sabtu, akhirnya, terakhir di bulan Oktober kalau nggak salah itu aku baru rawat inap selama 5 hari, karena kondisi drop, muka bengkak, badan merah, ruam sebadan semuanya. Dokter udah tahu sebenarnya dari autoimun sama psoriasisnya, cuman ya tetap ya dikasihnya kayak, salep, Steroid. steroid, obatnya masih MTX dan lain-lain gitu kan. Hafal kan? Udah hafal. Soalnya udah diminum 2 minggu sekali kan. Iya. 2 minggu sekali udah diminum, itu udah ngabisin duit juga ya, Iya. akhirnya di bulan Februari 2024 baru memutuskan buat resign. Karena udah satu badan kan, udah makin nggak pede ketemu sama nasabah, kerjaan juga nggak nyaman, akhirnya resign, disuruh pulang ke Jakarta, pulanglah ke Jakarta. Karena tabungan habis buat berobat, akhirnya memutuskan buat coba deh pakai BPJS gitu kan. Februari, registrasi BPJS, registrasi ulang untuk perpanjang. Cuman kan nggak bisa pindah kan dari Vaskes 1 di Jawa Timur sama Iya. Vaskes 1 sini, ternyata prosesnya harus nunggu 3 bulan.
lama banget. Padahal sakitnya udah Sakitnya udah nggak karu-karuan, depan makin mata. parah lah, makin akhirnya mau nggak mau tanya ke temen aku yang dokter. Tetap resepinnya MTX lagi, Sama. steroid lagi, ya udahlah diminum dulu. Tapi membaik. Aku lepas 2 minggu gitu lagi. Lagi. Makin banyak, makin lebar, makin luar. Akhirnya 95% satu badan itu udah Kotor ketut. semua. Iya. Ini nih bekasnya Lah nih. sekarang udah bersih. Ntar ada Ini. fotonya deh Oke. kasih ya fotonya Kan ya. maaf ya. Di sini. Ya di sini ya. Jadi udah di sini ini yang kulit asli nih. Ini kulit asli. Berarti selain itu semuanya pernah. Recover sampai ke area wajah, muka itu udah semuanya. Oke, ini aku mau tanya nggak? Mm-mm. Aku kan juga pernah eksim ya. Heeh. Waktu eksim aku tuh cuma di kuku, dalamnya kuku. Hmm. Kuku kaki sama kuku tangan. Aku nggak Mm-mm. bisa jalan, nggak bisa pegang barang, sakit. Itu aku udah jadi orang yang totally different. Betul. Aku sama suami aku tuh jahat banget, sama anak-anakku tuh jahat banget, sama semua Iya. orang aku jahat. Karena aku, Moodnya nggak berantakan iya, kan? karena aku merasa nggak ada yang ngertiin aku. Iya. Aku lagi sakit. Heeh. Mereka cuma ngerasa, alah sakit kulit doang. Gitu kan. Ih, sampai berdarah-darah loh, sakit loh. Iya. Itu aku bayangin aku cuma secupil ya. Dan kamu 95%. 95% termasuk kuku jempol kaki itu Semua udah kan? sakit, udah lepas 3 kali. Iya, kayak kamu ditekan gitu kan. Sakit banget itu. Kamu diam-diam aja sakit gitu. Dia bisa sakit cenut-cenut kaki, Iya. apalagi kalau udah kena artritisnya yang sampai lunu-lunu mau Iya. ganti baju gini aja ini sakit, Oh. ini sakit kan. Jadi aku udah kena artritisnya juga, psoriasisnya juga udah kena. Jadi udah double terakhir. Nah, udah berhasil tuh nunggu sampai Mei, akhirnya ke buat berobat. Di situ mungkin aku antara bersyukur dan sedih ya. Bersyukurnya itu mereka udah suruh stop aku untuk minum obat langsung. Jadi MTX sama si metilnya itu suruh stop malahan. Karena udah gak ngefek. Bukan nggak ngefek, karena waktu dicek dari semua organ ada liver aku tuh kayak fatty liver gitu loh. Jadi ada kenaikan tingkat lemaknya. Itu sebenarnya cuma 4 poin. Cuman kata dokternya kalau bisa di stop dulu aja. Jadi itu bersyukur banget malah disuruh stop. Tapi akhirnya cuman salap lagi. Yang kayak gak kerasa aja gitu dipakainya. Karena udah harus naik dosis terus kan kalau salap steroid. Iya. Gitu. Bolak-balik ke rumah sakit sampai di biopsi. Cuma tes darah. Akhirnya terakhir biopsi. Nah, keajaibannya pertama kali ketemu sama si kombucha ini gara-gara pertama kali video aku viral juga. Hampir 12 juta viewersnya di Instagram Tentang psoriasisnya. tentang psoriasisku. Aku cuman tunjukin muka aku before sama after aja. Ternyata rame banget di situ. Udah ada ya, yang pertama yang bikin aku semangat ternyata aku nggak sendiri. Oke. Ya, ternyata banyak banget yang ngalamin kayak gitu. Itu pertama bikin aku semangat gitu. Oh, ternyata banyak juga yang kayak aku gitu nasibnya. Karena sempat ngedrop, sempat pengen ya apa istilahnya, Tuhan kalau memang udah selesain Berarti aja lah gitu. Jangan susah-susah banget sampai kayak gini gitu ya. Kayak nyalahin kenapa kok harus aku itu Iya. pasti ada. Pertama kenapa harus aku, kenapa nggak temen aku, kenapa nggak yang lain gitu. Terus yaudahlah kalau memang perjalanan aku udah selesai sampai di sini, selesaikan aja lah gitu. Aku nggak mau sakit lagi kayak gitu, nggak mau gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Di video viral aku banyak yang komen sebenarnya kayak, cobain kombucha deh Kak, Mas, cobain kombucha. Awalnya kayak skeptis gitu ya. Itu kan cuma teh ya, apaan sih? Paling aku cuma taunya sebatas teh gitu doang. Tapi di tanggal 3 Juni 2024 itu ada 2 sahabat aku dari Malang 1 orang, dari Surabaya 1 orang, nge-share 1 video Mamita yang sama. Di jam yang sama. Wow. Jadi DM-nya tuh atas bawah. Aku buka. Kontennya sama, Mamita lagi bagi-bagi Scoby ya. Scoby gratis karena kalau nggak salah rangka ulang tahunnya Mamita tuh mau bagi-bagi Scotty gratis. Ya udahlah, akhirnya ya udahlah pasrah aja, coba aja lah, kalau memang jodoh ya dilanjut, kalau enggak ya sudah gitu kan. Coba aku komen di situ. Ternyata pas selesai aku taruh, setelah aku selesai biopsi, aku buka tuh DM, kok ada centang biru siapa nih? Ternyata langsung direspon sama Mamita. Tadinya mau ketemu hari itu juga, tapi ternyata ya pasukan BPJS ya, nunggu obatnya lama sampai hampir maghrib nggak selesai. Akhirnya bilang ke Mamita, sorry kayaknya hari ini nggak bisa. Tapi si pasukan BPJS ini besok akan ke rumah sakit lagi. Mungkin sekalian jalan karena kan dari rumah aku Cakung ke tengah-tengah Rawamangun. Ya udah lewat kan, akhirnya mampir dulu ke tempatnya Mamita baru ke rumah sakit. Kebetulan memang tiap hari diantar sama Mama. Oke, tapi pertama kali ketemu kondisinya gimana Anita?
Wah. Dia itu kayak Frozen manusia salju. Itu jadi flaky semua. Iya. Jadi dia di sepanjang jalan itu kulit dia semua tuh di lantai. Iya, jadi pas dia datang, dia nggak banyak gerak. Dia jadi cuman kayak dia kedip aja nih turun air lagi salju. Kulitnya. Terus dia gerak dikit ininya sobek. Dia nengok sini sobek. Jadi dia nggak bisa. Jadi tangan nih dia bengkok gini terus nih. Dia nggak bisa lurus begini. Kalau lurus begini dia sobek sininya. Harus Harus pelan-pelan. Dia iritasi kan. Nanti kayak srek lu. Iya, sobek. Kayak diiris pisau gitu sobeknya. Pasti. Iya. Terus dia datang dibopong sama ibumu ya. Sampai Naik gitu. tangga iya. Naik tangga tuh karena kan Dipegangin. kaki kan artritis kan kaki dengkul aku Lututnya bengkak, sakit. terus pergelangan kaki aku bengkak, jalan susah, minta rawat inap di ditolak Karena dengan alasan rumah sakit full waktu itu. Udah. Terus akhirnya boleh nggak sih nyebut? Tadi ya udah Pip, gitu. Ya, terus akhirnya cuman di infus di UGD. Iya di Ya. UGD di infus cuma sampai dari siang sampai malam habis Udah itu suruh pulang pulang. lagi. Lah. Besoknya tuh ritual tiap hari. Terus Ya akhirnya cuman sama ampun. mama pulang naik Grab. Kalau pengen murah naik bajai. Gitu terus tiap hari selama sebulan. Selama sebulan. Ini kamu sakit kayak gini berapa lama? Kalau dari 2017 sudah terdiagnosa, cuman parahnya itu di 2023, 2024 Hampir 1 tahun berarti kayak gitu hidupnya. atau tahun kayak gitu. Terus keluarga gimana? Kan itu affecting your social kan? Iya, kalau keluarga ya mungkin udah tahu kondisi, jadi mereka sih terima-terima aja. Cuman setelah sembuh tuh baru dengar omongan kakak, adik sama mama. Kayaknya waktu ngeliatin kamu kayak apa awal-awal sakitnya gitu, itu mereka cuman nggak tega ngeliat Iya. makan, nggak tega, cuman nahan nangis, kasihan. Takutnya kalau mereka nangis akunya sakit hati atau Iya. gimana. Jadi dianggap biasa. Cuman mereka sempat ada omongan, adik aku bilang gini, sempat ngomong juga ternyata, ya Allah kalau memang ternyata kakak aku udah selesai ya udah nggak apa-apa. Kita keluarga udah ikhlas. Ternyata itu Sampai kayak gitu. ya aku dengar omongan itu setelah sembuh sih kemarin. Oh, ini juga nangis aja. Kali ini kenapa ya? Jadi emang ternyata Mau ada naik dong. omongan. ada Hari Taruh ini sini sih aja TV-nya udah. nggak usah diambil lagi ya. ada omongan kayak gitu. Sempat baru keluar setelah aku sembuh kemarin gitu. Ngomong Mereka baru. ngerasain sakitnya kamu sampai kayak gitu berarti. Iya, karena kan aku di sini kan numpang di rumah adik aku kan. Numpang di rumah adik aku karena aku terlanjur beli rumah, ternyata lokasinya jauh banget di daerah Jonggol. Itu karena lebih dekat, karena numpang di rumah adik sampai sekarang. I Gitu. see. Jadi dan kalau kehidupan sosial pasti ngaruh banget ya. Ya. Jadi nggak pede. Yang biasanya suka posting-posting di apa namanya di IG apa segala macam konten udah nggak pernah lagi. Terus kalau pengen jajan bakso tuh, kalau nggak ada orang yang dimintain tolong, cuman keluar setengah muka di pagar gitu. Mau bakso. Soalnya kan muka udah Kena udah semua. flaky semua kan. Jadi kayak nggak pede aja gitu. Berarti Terus- lu kalau beli bakso hari ini kirinya pakanan ya. Lihat yang flaky mana. Gitu mah aku keluar pisau itu dong. Pak mau beli bakso 1 mangkok. Udah masuk lagi, nanti mangkoknya keluarin ke abangnya ngasih Ya gitu. ampun sampai segitu. Iya, terus kalau ke rumah sakit kan naik Grab. Iya. Kasihan sama Grabnya, malu juga nanti kotor kan. Saya pakai kolor itu yang ada karetnya, baju kaos aku masukin, aku ikat, Biar terus nggak keluar. cari celana itu yang bawahnya juga ada kolornya. Jadi biar Ada karet. iya ada karetnya, ada kolornya. Maksudnya ada karetnya biar dari remahan-remahan yang dari kaki itu nggak jatuh di ini. Pakai topi, pakai jaket biar nggak di kursi, tapi tetap aja pas Tetap, keluar iya. masih Ada pasti kotor. ya. Iya. Tapi begitu dibuka di rumah, Yes, tapi biar semua. gitu dong. Frozen. Let it go, let it. Oh ya ampun. Gitu. Jadi kalau waktu pertama kali tempat itu juga, kak ini nggak apa-apa ya kotor. Maaf ya gitu. Ntar di vakum tenang aja gitu. Pak, Pakai hai, tiku. Iklan dia. jangan lupa dikirim ke kantor ya. Iya. Nah, habis itu enggak? Setelah kamu ketemu Membuca, apakah hidup langsung pling, indah, bahagia gitu kah atau gimana? Yang pertama di tanggal 4 Juni itu aku kan langsung dibawain 1 paket ya. Terus itu masih kenal yang namanya Skojel itu di generasi kedua ya. Ya. Botolnya tuh masih botol kayak gini, generasi kedua Masih tuh. harus
Iya, Masih botol sampel ditaruh Botol ini sampel. skojelnya. masih sampel. Labelnya putih, tulisannya Tulisan ketikan Iya. skojel. Oke. Kojel generasi kedua gitu Oke. tulisannya 2.0 gitu kan, masih aku coba itu. Terus minum kombucha, malahan waktu itu minum kombuchanya masih disuruh 1 sendok makan aja atau 20 mili karena baru kenal ya, baru kenal dan kata Mamita kan case pertama kali yang parah banget kan aku, jadi takut nanti ada komplikasi atau nggak cocok atau gimana. Akhirnya ya udah disuruh coba, ya udah 1 sendok makan dulu atau 20 mili dulu selama 1 minggu dan Oke. alhamdulillah yang aku rasa banget itu adalah pertama kali badan seger karena mungkin sampah yang di sini kebuang. Karena kan di detox dulu kan. Iya. Beberapa kali pup jadi lancar, yang tadinya aku suka keras sakit itu akhirnya lebih enak pupnya, terus badan jadi jauh lebih seger. Nah, pas pakai Skogel memang waktu itu aku masih tapering off sama steroid. Steroid ya. Nah, jadi masih ada frekuensi yang aku rubah untuk pemakaiannya. Cuman memang dikasih tahu sama mama kita pelan-pelan, jangan langsung langsung. takutnya kan ngamuk kulitnya. Ya. Gitu. Jadi tapering off aja, frekuensinya dikurangin. Pagi pakai Skogel. Terus ritualnya adalah Oke. Ada sebelum banyak mandi ya, sebelum bangun tidur aku minum kombucha dulu. Habis itu baru sebelum mandi aku pakai si ini Scotty Oke. tipisnya itu karena satu badan kan nggak mungkin dikompres satu-satu. Ya. Akhirnya dapat tips, coba di blender, dikasih kombucha yang original, Hmm. dibalurin ke seluruh badan. Ada Ulur videonya gitu tuh lagi ya. balur-balur. Seluruh badan, muka, ke Wah. rambut, kepala semuanya. Terus pilihannya boleh pakai sabun atau enggak setelah mandi dibilas. Nah setelah itu baru setelah selesai mandi baru pakai si Skogel. Udah selesai baru kalau pas masih pakai salep yang dari dokter tuh disalepin, Oke. baru aku pakai lotion. Itu setiap hari. Sebenarnya 2 minggu atau 3 minggu tuh udah bagus kulitnya. Langsung 2 Nggak minggu, 3 gosong minggu. kayak gini, kembali ke warna kulit awal. Cuman ke-trigger lagi mungkin karena imun aku masih belum stabil ya. Ke-trigger lagi satu rumah sakit, aku juga kepikiran sesuatu. Akhirnya langsung over lagi. Ngulang lagi dari awal pelan-pelan. Pelan-pelan akhirnya kulit mulai membaik itu Agustus bulan. kayaknya ya. 2 bulan ya. 2 bulanan. Pokoknya Agustus sebulanan mulai, tuh udah mulai soalnya mulus kan lagi. aku langsung ditawarin Oh, jaga iya. butnya Mambuca. Jadi tuh pas lagi dia nge-flare lagi, aku sempet nanya sama dia, kamu lagi stresin apa? Aku bilang gitu kan. Nah terus dia bilang iya Ngaku nih. dia. Iya. Ternyata karena kan aku kan pelajarin ya. Maksudnya tadi gut brain-axis lagi. Iya. Maksudnya kalau lu stres, pencernaan lu terganggu. Iya. Kalau pencernaan terganggu, stres lu juga gampang terpicu gitu. Aku bilang sama dia, kamu kalau bisa jangan stres. Tapi nggak mungkin kan ngomong kayak gitu Iya. ya. Pasti stres juga. Maksudnya jadi ternyata yang bikin dia stres adalah dia tuh kan jadi nggak bisa kerja kan, dengan maksudnya ada tanggungan, ada orang tua segala macam gitu, jadi nggak bisa kerja. Nah terus waktu itu aku bilang sama dia, gini nggak, pokoknya kalau ikhtiar kita berhasil nih, nanti kamu gabung aja sama kita gitu di Mambuca. Jadi kamu jangan khawatir, kamu tuh nggak ada kerjaan. Aku bilang gitu. Nah kayaknya itu ya yang lagi abis di ngomong gitu tuh dia jadi kayak semangat gitu, karena kan udah 1 tahun kan dia nggak di banking kan gitu, jadi kan mungkin kan udah susah juga untuk get a new job lah lagi masa kayak gitu. Terus aku bilang sama dia, nanti bisa mulai dari jaga booth dulu kalau pameran, mungkin kan ada banyak anak orang-orang yang seperti dia yang akhirnya mau ketemu atau mau tanya-tanya gitu, nggak bisa ini, dan maksudnya timingnya jangan terlalu capek kan, takutnya kalau kecapean nge-flare lagi gitu. Jadi kita coba kayak step by step itu bangun confident dia, merasa dia tuh apa ya, masih bisa kok, yuk iya berdaya lagi. Itu tuh yang susah sebenarnya. Mindset itu yang paling susah kalau misalnya udah dengan penyakit kayak gini ya. Ibaratnya kayak ya gue sembuh juga gue mau balik kerja juga susah juga. Betul. Jadi stres lagi kan. Nah kebetulan Angga juga orangnya baik banget dan dia sangat apa ya, maksudnya kayak dia tuh kasih, jadi tuh Angga tuh sebagai panelis kita karena waktu itu kan Skogel kan belum launch kan, memang masih R&D. Nah jadi aku kebetulan waktu itu bekerja sama dengan seorang profesor yang menyarankan seperti itu. Pokoknya kalau orang autoimun itu dikit dulu 1 sendok makan dulu. Aku bilang nggak salah Prof, dikit banget gitu kan. Dia bilang ya better kekurangan daripada kelebihan, nanti responsnya terlalu masif atau apa kan kita nggak tahu. Jadi selalu dikit-dikit dulu, dia bilang. Pas di tempat aku pertama kali udah minum segelas, pulang-pulang 20 mili. Kayaknya enakan yang tadi gitu.
Iya, terus akhirnya tapi dia ikutin sampai seminggu ya, terus baru Seminggu. tambah. Nah, sekarang sih ya udah terserah deh udah mau gimana. Biasa. Gitu. Jadi bulan ke Agustus ya. Agustus Jaga but dia di kokas. Weh. Ah. Kulitnya, kulitnya masih merah, Iya. cuman udah nggak Udah, flaky. iya, udah nggak runtuh-runtuh kayak Ah. itu. Nggak let it go gitu Iya, ya, udah nggak nggak usah let it go kamu lagi. karetin semua. Nggak usah. Udah aman. Iya, dan dia mukanya tuh juga lain banget. Nih aku tadi pagi ada share ya Iya, gitu. Iya. Lain banget kayak orang lain. Aku bilang kayak kamu kok waktu itu kayak aging banget gitu, kayak bapak-bapak udah 50 tahun. Beneran gitu pas dia ini kok jadi muda banget nih, gak ada oplas loh gitu, nggak tarik benang gitu kan. Tapi just like gila, probiotik ini kan bagus banget ya gitu Iya. maksudnya. Dan waktu itu pakai skogel juga seada-adanya ya Iya. enggak ya, belum kayak Belum sekarang, lotion dulu belum ada. Iya. Sabun belum ada, belum sampo ada. Nah, akhirnya karena enggak membaik, akhirnya kita coba lagi develop lotion, Scoby lotion, sabun, sampo nih ininya apa Pakai namanya? semua. Kelinci Percobaannya. percobaannya. Thank you loh Karena Mbak. iya, karena kan dia yang paling parah nih. Ibaratnya Iya. kalau separah dia aja bisa membaik, masa Apalagi gue yang kecil-kecil. iya, kecil gitu kan. Akhirnya ya udahlah, satu set skincare kayak Iya. set kinclong gitu. Sekarang udah semuanya aku ganti dari produknya Mamita, mulai dari set skincare, sabun, sampo, ditunggu aja. Iklan dia. Iklan dia. Anak bang memang ya. Iya. Nah, dan yang aku pengen kenang juga ya. Jadi kenapa dari Scoby tuh ke skincare gitu ya. Itunya sebelum Angga itu memang aku tuh jadi dulu punya R&D, dia seorang apa namanya, diploma farmasi. Nah, dia itu bekerja di perusahaan ingredient skincare itu kalau nggak salah 17 tahun. Oke. Nah, terakhir dia harus resign karena dia cancer. Dia double cancer. Yang dia curigai karena dari Terpapar. kimia dari kosmetik itu. Di situ aku yang kayak pas aku pertama kali develop skogel itu karena ada anak eksimnya sampai berdarah juga. Waktu itu aku saranin tempelok Scoby, nangis dia udah perih banget kan, ini kan kayak cuka ya. Nangis perih udah gitu. Akhirnya coba Scoby di blender, campur inilah, campur ono lah gitu. Pokoknya akhirnya aku ibaratnya hire kakak ini namanya Kak Asih ya, itu almarhumah. Kita bilang, Kak, gimana caranya supaya Scoby ini bisa dipakai di kulit yang seperti ini tapi nggak perih. Aku pengen bisa buat anak-anak gitu kan. Nah, dari situlah kita coba dengan berbagai macam formula tuh. Wah, kayak trialsnya panelis kita ribuan ya. Iya. Kayak sekitar 4.000 orang loh panelisnya. Itu dari udah 3 tahun gitu. Angga salah satunya waktu itu Kasih masih ada ya. Masih ada. Waktu Masih sempat ketemu ketemu. Angga, sempat ketemu, terus pas Kasih lihat, Mamita, kalau Angga ini berhasil sih gila, kita bisa bantuin banyak banget orang gitu. Nah, akhirnya pas dia berhasil, Kasih masih ada nggak sih? Masih ada. Sempat Oktober ya? yang podcast itu Oh masih iya, ketemu. iya, Kasih lihat dia. Cuman pas pertama kali Angga masuk kerja, Kasih udah mulai nggak masuk. Iya, Jadi, September aku yang ya. tadinya exciting pengen ketemu Kasih malah nggak sempet ketemu. Iya, September itu dia kena cancer yang ketiga. Iya, kayaknya udah Tapi menjalani. hasil karyanya Kasih. Iya, makanya aku sangat bersyukur banget. Thank you ya. Iya, Kasih, thank you. Bersyukur banget. Oke. Dan sebenarnya Kasih itu udah pernah hampir lewat juga tahun 2023. Kan Kasih kan baru nggak ada 2024. Hampir lewat juga. Cuman waktu itu aku develop skogel tuh baru 1 tahun. Kayaknya mungkin Tuhan tahu ya, belum waktunya gitu. Jadi dikasih perpanjangan waktu, dan ternyata setelah beliau meninggal, kakak rohaninya cerita sama aku, bener dia minta perpanjangan waktu sama Tuhan sekali lagi. Untuk selesaiin project dia. Iya, dan sebelum dia meninggal, akhirnya Tuhan kirimkan penggantinya yang juga sangat luar biasa sekali orangnya. Waktu itu dia masuk bulan September, Kasih udah masuk ICU. Aku bilang ini untuk bantuin Kasih kok gitu. Jadi aku nggak mau Kasih tuh kehilangan semangat dia gitu ya. Tapi ternyata Dia tahu. ternyata dia sangat lega kalau udah ada gantinya untuk nemenin aku. Dia cerita sama Kak Rohani. Jadi pas dia nggak ada itu, kebetulan aku lagi trip ke Jepang. Jadi aku sampai bilang, Kasih kok nggak nungguin aku gitu. Kita tuh masih mau zoom loh. Ternyata dia pakai oksigen itu, aku ada fotonya. Tapi dia nggak bisa ngomong, dia cuma ngap kayak gitu. Dia cuma bilang Mamita gitu doang. Nah, terus terakhir pas lagi habis pemakaman, aku ketemu dengan ibu rohaninya, Karenata namanya. Dia bilang Kasih tuh sangat menikmati kerja sama Mamita. Terus
sekarang dia udah tenang karena ada kakak yang baru Gantiin. yang gantiin, dan dia yakin Kobe ini di tangan kakak itu akan jauh lebih berkembang. Nah, Angga kalau lihat ke belakang nggak, Tuhan kasih kamu sakit tuh kamu sekarang baru tahu ya. Oh alah, aku disuruh nolongin banyak orang. Iya. Ya Tuhan, yang gua marah-marah sama Tuhan. Tuhan kenapa harus saya gitu Iya. kan? Ternyata tuh berkat ya Tuhan kasih kamu sebagai kelinci percobaan. Bener. Dan sekarang kita lihat orang yang jauh lebih parah dari Iya, Angga itu ternyata banyak. Ya, Sampai anak-anak kecil-kecil umur Iya. 3 tahun nggak pernah bisa jalan, nggak Ridho pernah. ya kapan hari ya. Iya, ada Rashid tuh sampai bernanah-nanah, Faik itu juga sampai nggak bisa sekolah, sekarang udah bisa sekolah gitu, kayak Wah, seneng joy banget sih gitu. Aku Happy. bilang iya, makanya kita juga akhirnya anak-anak ini kita kirimin sekojol yang Iya. setengah kilo Iya. karena kalau yang kayak gini-gini ya Maya Cepet banget, habis ya. Akhirnya Iya. kita bantu anak di Indonesia ini ada 20-an Ada lah 20. anak Jadi, asuh kita. mulai dari Aceh sampai ke Papua. Papua, iya. NTT ada, Aceh ada. Luar biasa Puji Tuhan. Angga. Heeh. Thank you Angga, semoga Sama-sama. terus berkarya. Amin. Kita lihat gebrakannya Angga Iya, Amin. gebrak. Yeah. Thank you. Mamita, tadi kan kita udah denger Angga kan. Setelah Angga, dengan sakitnya Angga kita bisa tahu, ternyata yang kayak dia banyak loh. Dan anak-anak malahan, yang Iya. masih kecil, yang sampai nggak bisa jalan, kayak yang Mm-mm. Anita sempat bantuin gitu kan. Mm-mm. Itu kenapa kok bisa mengarahnya punya hati ke sana atau gimana tuh? Mengarahnya punya hati ke sana, lebih tepatnya dikirim Dikirimin kali ya. dari Tuhan gitu Iya, ya? dikirimin. Jadi Oke. sejak kayak misalnya abis Angga membaik, terus banyak banget yang kontak ke kita. Anak-anak dengan keluhan yang sama, tapi kayak misalnya anak ini di Aceh atau di Ambon gitu ya, kan kita nggak bisa ke sana, akhirnya kita kirim. Kita kirim, dia membaik, dia kasih foto-foto, aku tanya boleh nggak aku up supaya bisa bantu anak-anak yang lain yang punya mungkin kondisi serupa, dan kebanyakan tuh genetik loh. Yang memang dari lahir itu udah punya, ada yang dermatitis atopik, seboroid, terus kayak Angga, terus macam-macam lah penyakitnya, ichthyosis, Ya. epidermolysis bullosa, aku sampai hafal ya, saking banyak banget. Aku sampai bingung kayak, kenapa ya anak-anak Indonesia ini tuh kok katanya langka tapi kenapa banyak gitu kan? Apakah dari pola hidup, pola makan, udara, air, apa gitu yang menyebabkan gitu kan? Nah itu yang aku itu lebih penasaran sama root cause gitu. Selalu aku gali anak ini dari umur berapa, pola makannya gimana, dan akhirnya yang bisa kita benahi sekarang adalah pola makan. Iya, dan kebanyakan mereka itu kalau di daerah makannya cuma mie instan sama nasi. Telur pun jarang, sayuran boro-boro, buah nggak punya gitu. Padahal kan Indonesia kaya banget gitu kan. Why gitu kan. Nah jadi akhirnya dari situ aku pikir kayak aku nggak mungkin lah ngobatin, atau kayak aku nggak mau dibilang ngobatin ya. Maksudnya aku nggak mau kayak ngebantu orang itu hanya harus nungguin aku untuk Iya. mereka akhirnya bisa punya kehidupan lebih baik. Tapi mereka harus paham caranya merubah pola makan dulu deh. Yang paling gampang kita sebagai ibu kan bisa kan melakukan sesuatu, itu dulu gitu yang aku edukasi, yaitu si probiotik dan prebiotik ini. Nah akhirnya yang kayak di Aceh-Aceh ini yang jauh-jauh aku kirimin Scoby-nya, ajarin mereka cara bikinnya, mereka bikin sendiri bisa kasih anaknya. Kan jadi nggak tergantung sama aku kan gitu. Iya. Dan akhirnya ibu-ibunya ini menjadi live streamer kita. Oh gitu, Iya. bisa gitu ya? Jadi ibu-ibunya, terus ada relawan rumah singgah, itu kan mereka kan nggak bisa ninggalin anak-anak kan. Iya. Nggak bisa kerja di luar lah maksudnya. Jadi mereka bisa kerja sambil di rumah bahas kombucha, bahas perjuangan anaknya, bagaimana terbantu, bla bla bla, itu dari live streaming itu lumayan. Dan mereka Akhirnya mereka dapat dapat pendapatan. pendapatan. Terus ada ibu-ibu juga kalau yang di Jakarta, kita bisa training mereka jadi CS. Jadi CS kita tuh knowledgeable. Karena kan mereka paham kan, untuk kondisi gini minumnya gimana, kalau kasih ke anak gimana, yang Karena kayak mereka udah gitu. ngerasain sendiri Iya. sakitnya, susahnya gitu Bener, ya? jadi mereka punya empati juga beda kan. Oke, luar Iya. biasa That sih. is how aku pikir ternyata empowering itu bisa dari segala sisi Iya. ya, nggak cuman kayak karyawan Iya. atau publik gitu, tapi dari sisi-sisi kayak gini loh, banyak banget opportunity yang akhirnya aku lihat aku bisa bantu orang dalam sisi banyak banyak banget sisi Iya. gitu. Kayak sekarang aku punya website, aku bikin website dengan ada afiliatornya. Jadi orang kalau misalnya rekomendasiin produk kita, mereka bisa dapat komisi, mereka nggak perlu packing, nggak Iya. perlu stok, nggak perlu modal apapun, cuman share link doang. Itu bisa dapat pendapatan juga. Nah, itu banyak juga ibu-ibu anak-anak ini yang akhirnya pakai share link Terbantu itu. juga ya. Mhm. Sa
Memang agak lain, serak banget aku. Ceritanya ya luar biasa loh, dari yang ditabrak Ditabrak orang lo harus bayar orang. 22 juta, Iya. kejatuhan rak. Rak, iya. Aduh ya ampun, Ya sampai ampun. aduh ketagihan obat diet dan lain-lain. Luar Iya, ternyata itu kayaknya berapa puluh tahun dirangkum dalam waktu 1,5 jam nggak ya? cukup Oh, nggak sebenarnya. cukup. Masih ada lagi nanti ya Iya. berarti? Mhm. Luar biasa. Nah kalau, last question Anita, I have to Mhm. wrap things up, Mhm. tapi sebenarnya masih kepingin ya. Kalau kamu harapannya next 1-5 tahun ke depan apa nih? Aku pengen, Indonesia, generasi Indonesia itu jauh lebih sehat. Aku cuma berharap gitu, nggak ada lagi anak-anak yang punya penyakit karena nggak sadar akan pentingnya menjaga pola makan dan pola hidup. Aku rindu sih kombucha ini ada di setiap rumah, at least untuk di Indonesia. Bisa ya? Bisa Saya yuk, bisa. yes. Oke, thank you so much Anita udah dateng. Thank Thank you teman-teman you. DO. Silahkan like, subscribe, komen boleh di bawah yang kira-kira mau tanya-tanya sama tim Mamita boleh ya. Aku gini-gini gimana nih? Boleh. Atau Boleh. langsung ke IG-nya, boleh ke Boleh. TikTok-nya juga boleh. Oke, see you next time. Thank you.